file data kita akan otomatis data siswanya akan otomatis sudah terunduh, jadi kita bisa langsung buka saja filenya yang sudah terunduh tersebut. Nah, ini kita coba buka filenya. Nah, baik, kita lihat Bapak Ibu di sini kalau dilihat ya. Silahkan diperhatikan. Nah, jadi di sini Bapak dan Ibu nah, baik. Jadi ini Bapak dan Ibu, untuk data siswanya nanti Bapak Ibu bisa dicek saja. Jadi ini adalah daftar orang tua yang belum menginstal aplikasi Unschool. Ya, jadi ada di sini status penerimaannya belum terdaftar. Itu berarti siswa tersebut belum menggunakan aplikasi Unschool sehingga nanti datanya bisa Bapak dan Ibu ketahui ya. Jadi bisa dikirimkan pesan melalui agen data atau tidak, gitu ya. Baik, seperti itu Bapak Ibu terkait dengan data orang tua yang mungkin kita ingin tahu ya siapa saja yang sudah menginstal dan yang belum menginstal. Untuk kelancaran kita dalam proses pengiriman informasi di Unschool. Nah, baik. Kemudian untuk data guru pengganti atau guru mata pelajaran itu Bapak Ibu tentu sudah tahu ya, kita lakukan penambahan di sini manajemen otoritas. Ya, jadi nanti kalau Bapak dan Ibu gurunya ingin masuk ke kelasnya, tentu kita harus tambahkan otomatis data ini harus sesuai dengan data Bapak Ibu guru yang sudah mendaftar. Ya, jadi Bapak Ibu guru mata pelajarannya harus mendaftar dulu, baru bisa kita tambahkan sebagai guru pengganti di sini. Begitu. Baik, kemudian begitu Bapak dan Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu ingin menginfokan kepada orang tua, dalam aplikasi kami juga ada sebetulnya dari pemberitahuan melalui SMS. Jadi nanti orang tua bisa supaya mereka baik. Jadi nanti Bapak dan Ibu bisa kirimi orang tua berupa SMS supaya nanti mereka bisa melakukan install aplikasi di perangkatnya masing-masing. Nah, pemberitahuan itu kita lakukannya di mana Bapak Ibu? Nah, silahkan bisa dengan kirim undangan aplikasi. Ya, dengan kirim undangan aplikasi ini kita mengirimkan pemberitahuan berupa SMS kepada setiap orang tua yang belum menginstal aplikasi tentu saja. Nah, seperti ini. Nanti orang tuanya akan dapat SMS pemberitahuan ya untuk menginstal aplikasi Unschool di perangkatnya masing-masing. Seperti ini ya. Silahkan Bapak Ibu bisa dipilih, nanti langsung kirim saja. Nah, pengiriman SMS sendiri untuk biaya pengirimannya tidak ditekankan kepada pihak sekolah, jadi nanti murni dari sistem kami. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir untuk menggunakan fitur pemberitahuan ini. Hanya memang di sekolah nih saya rasa untuk Bapak Ibu orang tua penggunaan SMS ini cukup minim ya kalau saat ini karena kan sudah banyak beralih ke WhatsApp. Untuk itu kami sarankan bisa saja menggunakannya WhatsApp, diberitahukan di grup gitu ya seperti biasa supaya nanti orang tua tidak perlu ini ya Bapak Ibu orang tuanya nanti tidak perlu bingung lagi, tinggal klik linknya sudah langsung bisa download dari sana. Ya, jadi nanti Bapak Ibu infokan saja dari grup WhatsApp gitu ya, boleh. Baik Bapak Ibu, terkait dengan manajemen, Bapak dan Ibu nanti bisa melakukan penambahan data siswa kalau ada siswa tambahan ya. Jadi misalnya dari administrator ada siswa pindahan ke kelas Bapak dan Ibu. Sekiranya data siswa tersebut tidak ditambahkan oleh administrator, Bapak dan Ibu bisa lakukan penambahan sendiri dengan tombol di sini, tombol tambah. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya, ada tombolnya tambah, nanti silakan bisa lakukan penambahan data siswa tersebut. Baik, Bapak Ibu, sekarang kita beranjak ke menu-menu lainnya. Kita akan coba bahas satu persatu fungsi, kegunaan, dan juga proses penggunaan dari masing-masing fitur tersebut. Baik ya, silakan Bapak Ibu boleh klik saja di sini. Kita akan mulai dari menu kelas jarak jauh. Nah, ini saya rasa Bapak dan Ibu saat ini akan sangat menggunakan aplikasi kita untuk kelas jarak jauh ini.
Sehingga kita coba bahas ini di awal, meskipun sebetulnya Bapak Ibu, fitur kelas jarak jauh ini adalah fitur tambahan. Jadi fitur pelengkap saja. Karena fungsi utama dari aplikasi kita adalah untuk agenda penghubung. Jadi untuk menyampaikan informasi tugas, informasi kegiatan melalui aplikasi ke aplikasi. Gitu ya. Jadi sistemnya adalah agenda penghubung. Jadi otomatis fitur utamanya ada di agenda. Nah, sementara untuk kelas jarak jauh ini adalah fitur yang kami hadirkan karena kami hadir di Indonesia ini ketika kita sedang pandemi ya di Indonesia. Jadi kita hadirkan fitur kelas jarak jauh sehingga nanti Bapak dan Ibu bisa melakukan pembelajaran secara daring di sini ya. Baik, kita mulai Bapak dan Ibu. Fitur kelas jarak jauh silakan Bapak Ibu akses di menunya ada kelas jarak jauh. Lalu setelah itu Bapak Ibu silahkan langsung buka kelas. Baik, dibuka kelas. Nah, di sini Bapak dan Ibu saya coba terangkan per masing-masing kolom dan komponennya. Yang pertama di sini kita ada untuk memasukkan nama kelas. Nah, nama kelas yang dimaksud ini sebetulnya adalah materinya Bapak Ibu ya. Materi yang nanti Bapak dan Ibu akan sampaikan. Misalnya kalau di beberapa sekolah yang biasa kami yang sudah kami laksanakan pelatihan, Bapak Ibu guru ini biasanya menuliskannya sesuai dengan judul materi. Misalnya kalau tema misalnya ya. Atau mungkin kalau untuk tingkat SMP sudah mata pelajaran khusus ya, misalnya matematika bangun datar misalnya seperti ini. Nah, nanti kenapa pembahasannya dibuat per kelas? Karena memang kan sesuai dengan pertemuan masing-masing ya. Pun juga jauh ini tidak bercampur nantinya antara guru yang satu dengan yang lain. Jadi misal ada dalam satu kelas ada yang mengajar guru matematika, ada guru seni budaya, ada guru pendidikan agama dan guru olahraga. Nah, keempat guru ini akan punya tampilan kelas jarak jauh masing-masing meskipun di kelas yang sama dengan siswa yang sama. Ya, jadi semua guru akan punya tampilan kelas jarak jauh masing-masing. Jadi misalnya tampilan kelas jarak jauh yang sudah dibuat itu akan khas masing-masing guru. Jadi berbeda antara guru yang satu dengan yang lain dan tidak akan bercampur. Ya, sehingga nanti silakan masing-masing guru bisa membuat nama kelasnya ini per masing-masing kelas saja, gitu ya. Per masing-masing materi yang akan diajarkan. Nah, kemudian kita juga ada deskripsi. Kalau deskripsi ini bisa dibilang sebagai pelengkapnya, misalnya Bapak Ibu ingin menyampaikan di sini instruksinya apa nih? Instruksinya misalnya kerjakan halaman apa berapa gitu ya. Atau mungkin instruksinya adalah siswa diharapkan mengumpulkan jawaban dalam bentuk apa. Nah, itu bisa kita sampaikan di sini sebagai deskripsi atau pelengkap. Nah, Bapak Ibu juga bisa menambahkan di sini copy paste berupa standar kompetensi, kompetensi dasar dari materi yang akan diajarkan nanti. Kemudian kita masuk ke sini Bapak dan Ibu ada namanya fokus pengerjaan tugas. Bapak Ibu ya, fokus pengerjaan tugas kategorinya kita bisa lihat dulu satu persatu, kita coba bahas ya. Baik, yang pertama adalah fokus pengerjaan tugas Bapak Ibu. Fokus pengerjaan tugas ini adalah halaman di mana Bapak dan Ibu bisa membuat kelas khusus untuk pengerjaan tugas anak-anak. Ya, Bapak Ibu. Jadi misalnya nanti Bapak Ibu ingin mengirimkan tugas matematika untuk anak-anaknya. Nah, sementara di satu sisi anak-anaknya akan mengumpulkan tugas tersebut. Ya, jadi Bapak Ibu kirim tugas, anak-anak akan mengirimkan jawabannya. Nah, untuk itu Bapak Ibu gunakan fiturnya kelas jarak jauh. Kemudian pilih kategorinya fokus pengerjaan tugas. Nah, lalu nanti Bapak Ibu di sini untuk komentarnya kita klik gunakan. Ya, kita klik gunakan. Kemudian kalau Bapak dan Ibu ada yang ingin disampaikan berupa file lampiran, berkas begitu ya, ataupun misalnya materi, silahkan pilih lampiran filenya di sini untuk melihat lampiran file yang bisa Bapak Ibu rujuk. Ya, nanti bakal ada
informasi-informasi terkait dengan berkas-berkas Bapak Ibu. Jadi ini langsung merujuk ke Bapak dan Ibu ya. Baik, kemudian nanti kalau sudah tinggal kita buka saja. Ya, jadi itu untuk fokus pengerjaan tugas untuk tipe kategori yang pertama. Baik, pertanyaannya untuk dari Ibu Titin ya, apakah jika ada siswa mengirimkan tugas, jawaban anak akan tersimpan di mana? Baik Ibu Titin, untuk jawaban anak itu kita akan simpan dalam kolom komentar. Jadi semua jawaban anak-anak itu kita bisa lihat di kolom komentar. Nanti kita lihat ya Bu ya, jadi seperti apa isi kolomnya. Jadi jawaban anak-anak kita akan tetap simpan di kelas ini, sehingga kelas ini bisa kita manfaatkan sebagai fitur untuk mengumpulkan portofolio tugas anak-anak. Ya, jadi selama kelasnya tidak dihapus, maka data jawaban anak-anak itu akan tetap ada di kolom ini. Baik, itu Bapak Ibu ya untuk kategori yang pertama terkait dengan fokus pengerjaan tugas. Kita klik gunakan, lalu nanti tinggal kita pilih file kalau ada lampiran filenya, lalu simpan buka. Nah, kemudian Bapak Ibu kita akan coba jelaskan dulu kategori per kategori, nanti kita lihat bagaimana tampilan dari masing-masingnya ya. Nah, yang kedua Bapak dan Ibu, kita punya tampilannya atau kategorinya adalah konten audiovisual. Ya, nah ini biasanya Bapak dan Ibu sebagai tenaga pengajar itu punya materi-materi berupa video pembelajaran ya yang akan Bapak dan Ibu kirimkan atau akan Bapak dan Ibu unggah kepada murid-muridnya. Nah, silakan Bapak dan Ibu klik saja di sini konten audiovisual. Lalu nanti Bapak Ibu bisa pilih video. Nah, video ini nanti Bapak dan Ibu akan diminta untuk melampirkan filenya. Ya, jadi kalau Bapak Ibu punya file video yang akan dibagikan, silakan Bapak Ibu pilih filenya di sini. Jadi ini kalau misalnya sudah punya video sendiri, sudah punya video pembelajaran pribadi disimpan di berkas penyimpanannya, kita pilih filenya di sini. Nah, kalau Bapak dan Ibu merujuk materinya dari YouTube, silahkan Bapak dan Ibu akses dari YouTube-nya, kemudian tinggal kita copy saja link-nya atau tautan videonya. Misalnya matematika kelas 7 semester 1. Misalnya seperti ini, Bapak dan Ibu. Nah, ini biasanya kita kan kalau nonton video dari YouTube ini suka ada iklan seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, silakan Bapak dan Ibu tinggal copy saja dari link-nya, copy. Kemudian nanti Bapak dan Ibu masukkan ke sini. Ada URL-nya, silakan Bapak Ibu klik, lalu tinggal copy. Nanti bakal kita akan otomatis di-generate ulang untuk link-nya. Ya, seperti ini tampilannya akan kita perbaharui. Kemudian jangan lupa aktifkan komentar Bapak dan Ibu supaya nanti kita bisa menerima jawaban dari anak-anak, dan yang kedua kita gunakan obrolan sebagai contoh saja untuk melihat bagaimana kolom obrolan di aplikasi kita ini. Selanjutnya Bapak Ibu silahkan pilih file kalau memang ada file lampiran yang akan dilampirkan untuk anak-anak kita. Coba kita pilih mungkin salah satu berkas saja sebagai contoh. Nah, ini misalnya bahan ajar, kita coba tambahkan ya Bapak Ibu. Nah, nanti akan ditambahkan seperti ini, proses loadingnya cukup memakan waktu sesuai dengan kondisi jaringan di masing-masing tempat begitu Bapak Ibu ya. Dan kalau sudah, semuanya sudah selesai, coba kita kasih judul dulu. Nah, baik, misalnya kita kasih instruksi seperti ini di kolom deskripsi, filenya sudah kita unggah, datanya sudah ada juga videonya, lalu kita coba buka. Nanti kita akan lihat setelah ini Bapak dan Ibu untuk kelas yang sudah dibuat, ini kelas aljabar untuk konten YouTube ya.
Nah, kemudian Bapak dan Ibu kita akan coba lanjutkan untuk kategori yang terakhir adalah untuk tatap muka daring. Nah, di fitur tatap muka daring ini, Bapak dan Ibu, jadi untuk tatap muka daring ini memungkinkan Bapak dan Ibu untuk melakukan video conference, video pertemuan untuk belajar. Tapi untuk saat ini, aplikasi kami hanya merujuk pada aplikasi Zoom, Bapak Ibu ya. Jadi merujuknya pada aplikasi Zoom. Nah, silakan Bapak dan Ibu nanti dari ketika Bapak dan Ibu menggunakan Zoom dari I'm Teacher, itu nanti sebetulnya akan terhubung kepada akun Bapak Ibu masing-masing ya. Jadi akan terhubung ke akun masing-masing Bapak Ibu. Jadi dari aplikasi kami nanti tidak menyediakan akun khusus, hanya nanti akan terhubung atau terkoneksi ke akun pribadi Bapak dan Ibu. Begitu ya. Kemudian ini sama juga tampilannya kita tambahkan komentar dan obrolan, nanti Bapak juga bisa menambahkan lampiran file untuk pelengkap pembelajaran Bapak Ibu semua. Pembukaannya juga sama, silakan untuk menyimpan prosesnya kita klik saja buka, maka nanti masing-masing kelas akan kita simpan di tampilan kelas yang utama di sini. Seperti ini Bapak Ibu ya, jadi nanti akan ada informasinya seperti ini. Nah, sekarang kita coba buka Bapak dan Ibu untuk aplikasi kita. Di sini kan kita sudah ada beberapa kelas yang dibuat ya. Nah, sekarang coba lihat ada aplikasinya di iMschool. Saya akan coba tunjukkan untuk aplikasinya. Nah, di sini Bapak dan Ibu, kalau Bapak Ibu lihat ada status di tengah-tengah ini terkait dengan status apakah sekolah ini atau kelas ini bisa dibuka atau tidak oleh siswa. Ya, jadi kaitannya adalah dengan kelas ini apakah nanti tersedia dari siswa atau tidak. Jadi seperti ini Bapak Ibu, misalnya Bapak dan Ibu akan menggunakan aplikasi kita ini untuk belajar besok misalnya ya. Nah, kita bisa buat kelasnya hari ini Bapak Ibu ya. Kita bisa buat kelasnya hari ini. Sehingga nanti Bapak dan Ibu ketika waktunya tiba tidak perlu lagi bikin kelas baru gitu ya. Nanti tinggal aktifkan saja. Baik, jadi nanti Bapak dan Ibu tinggal aktifkan saja, tidak perlu lagi nanti Bapak Ibu buat baru secara dadakan misalnya gitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal klik saja berlangsung, maka nanti kelas akan otomatis muncul dari tampilan siswa. Ya, kita coba lagi berlangsung, kita ubah tiga-tiganya, kita lalu lihat satu persatu kelas. Baik, sebentar Bapak Ibu kita coba sambil menunggu. Oke, nah ini adalah tampilan kelasnya Bapak dan Ibu untuk fokus pengerjaan tugas yang tadi saya coba contohkan ya, yang sudah kita buat tadi untuk fokus pengerjaan tugas. Nah, baik Bapak Ibu. Jadi ini seperti ini tampilannya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya instruksinya seperti ini, ada informasinya tadi judulnya yang ini. Kemudian ini adalah untuk terkait dengan deskripsinya tadi kita buat, dan ini adalah lampiran berkasnya, Bapak Ibu bisa download di sini, atau ini adalah jawaban dari anak-anaknya. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi ini adalah komentar yang tadi kami maksud. Jadi kolom komentar ini fungsinya adalah untuk menunjukkan atau mengirimkan berkas berupa file misalnya jawaban gitu yang sifatnya private. Karena di kolom komentar ini ya, jadi untuk kolom komentar ini sifatnya lebih tertutup. Jadi nanti hanya bisa dilihat oleh gurunya ya, misalnya Bapak Ibu sebagai guru pengajar dan juga oleh siswa yang bersangkutan. Ya, jadi nanti siswa A nih misalnya atas nama Hafiz ketika mengirim tugas itu nanti siswa yang lainnya tidak bisa melihat jawaban dari tugas yang dikirim Hafiz. Gitu ya. Jadi ini kita bisa manfaatkan untuk penggunaan fitur jawaban dari tugas-tugas anak-anak ya. Nah, kemudian kalau misalnya Bapak dan Ibu membutuhkan file ini di kemudian hari ya. Nah, silakan Bapak Ibu simpan saja, dalam arti Bapak dan Ibu tidak perlu menghapus kelasnya ya. Jadi kan ini kita ada tombol hapus.
Nanti Bapak Ibu simpan saja kelasnya, biarkan saja ada di sini, sehingga nanti ketika Bapak dan Ibu perlukan, Bapak Ibu bisa akses lagi. Barangkali biasanya nih ya, beberapa pengalaman bersama Bapak Ibu guru, biasanya di akhir ketika melakukan akumulasi penilaian, suka ada yang misalnya kebijakan dari Bapak Ibu guru nih ya, biasanya Bapak Ibu guru baik-baik nih kan, nilainya ada yang ternyata, wah ini nilainya kurang nih katanya ya, buat masuk, buat naik. Nah biasanya Bapak Ibu suka ada tuh kalibrasi nilai lagi, biasanya nanti cek-cek ulang tugas-tugas yang sudah dikirim. Nah kemudian nanti bisa kita cek lagi tugas-tugas tersebut, barangkali diperlukan, ada di sini tugasnya ya. Jadi kita bisa tetap simpan, Bapak Ibu tinggal download lagi, tidak apa-apa, nanti berkasnya akan tetap sama ada di dalam kelas jarak jauh yang sudah kita buat. Gitu ya. Jadi nanti tidak akan hilang selama Bapak dan Ibu tidak menghapusnya dari daftar kelas jarak jauh. Nah, ini coba kita lihat dari tampilan IM School Bapak dan Ibu. Kita coba klik aplikasinya. Nah, di sini kalau Bapak Ibu lihat kita punya lebih dari 3 kelas ya, tapi kita coba lihat di tampilan IM School akan seperti apa. Nanti kita masuk ke kelas online. Nah, di sini silahkan kita pilih kelas online-nya. Nah, kebetulan di sini ada 2 sekolah, karena dalam satu aplikasi kita itu memungkinkan untuk penggunaan dari banyak siswa gitu Bapak Ibu. Jadi misalnya nanti orang tua punya 3 anak dan masing-masing anak di sekolahnya yang berbeda. Maka nanti Bapak dan Ibu bisa pilih satu aplikasi saja, gunakan satu aplikasi saja, tinggal tambahkan saja anaknya. Nah, ini Bapak Ibu tadi ya kita lihat tampilan kelas yang muncul di siswa. Di sini kita punya cuma 3 kelas ya, tadi kita lihat. Nah, ini coba sambil oke. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi ini ada kita cuma punya 3 kelas saja. Sementara tadi kita di sini punya ada banyak ya, lebih dari 3 nih, ada bahkan sampai 8 totalnya. Nah, Bapak Ibu di sini tinggal klik saja nanti siswanya yang bersangkutan klik belajar, lalu nanti kita bisa lihat tampilannya akan seperti apa. Dan kita juga klik di sini Bapak Ibu ya, supaya sama. Nah, ini kolom komentarnya kita coba lihat di sini ya. Nah, ini Bapak Ibu, jadi kolom yang tadi kami maksud dari tampilan siswa ini akan seperti ini ya. Baik, seperti ini. Begitu Bapak Ibu untuk fokus pengerjaan tugas, nanti siswa tinggal kirim saja di sini berkas lampirannya, pilih, lalu nanti akan dirujuk langsung ke berkas masing-masing untuk menyampaikan lampiran tugas tersebut. Baik, itu Bapak Ibu untuk tugas atau fokus pengerjaan tugas di kelas jarak jauh kita. Kalau ada pertanyaan silakan boleh sambil ditanyakan saja di kolom chat, nanti kita bisa bahas bersama-sama. Selanjutnya kita coba masuk Bapak Ibu ke kelas yang kedua. Kelasnya adalah berupa kelas dengan pertemuan di konten YouTube ya. Kita coba klik di sini masuk kelas dulu untuk konten YouTube. Baik, nah baik, Bapak Ibu, ini kan video yang saya rujuk tadi ya. Coba kita bandingkan ini versi YouTube-nya. Jadi kalau Bapak dan Ibu dicek, untuk versi YouTube-nya, ini kan kita akan diawali dengan video iklan ya. Sementara kalau Bapak dan Ibu rujuk video tersebut dalam aplikasi kita, iklan tersebut akan menghilang. Jadi nanti ketika Bapak Ibu melakukan pembelajaran di sini, otomatis siswa akan langsung fokus pada materi ajar yang Bapak Ibu rujuk. Ya, jadi Bapak Ibu bisa langsung berikan saja videonya supaya nanti anak-anak kita akan lebih fokus pada materi yang diajarkan di sini. Nah, ini deskripsi yang tadi kita sudah buat, Bapak Ibu. Ini judulnya. Kemudian ini lampiran berkasnya. Dan ini adalah komentarnya. Nah, sekarang kita coba sambil lihat dari tampilan siswa, Bapak Ibu ya. Ini kolom komentarnya. Lalu ini adalah daftar akses. Nah, coba kita lihat. Oke. Baik, nah sekarang kita coba lihat Bapak Ibu di sini banyak yang belum bergabung ya, semua siswa belum bergabung. Nah, daftar akses ini Bapak dan Ibu berkaitan dengan siswa yang berhasil masuk atau siswa yang sedang mengikuti pembelajaran yang sedang berlangsung. Nah, di sini kita coba lihat siswanya akan masuk, coba belajar.
Nah, ini Bapak dan Ibu, ketika siswa sudah masuk belajar, nanti tampilannya akan seperti ini di tampilan siswa. Nah, kalau siswa nanti memilih untuk, nah seperti ini Bapak Ibu ya, kita bisa lihat siswa ini sudah bergabung ya, Hafiz dan Ani. Kebetulan atas nama Ani ini kita dalam satu handphone, ya dalam satu aplikasi. Nah, ini juga memungkinkan. Jadi kalau misalnya nanti ada satu siswa atau dua siswa tidak punya handphone, nanti untuk pembelajarannya bisa bergabung dengan siswa tertentu yang sudah punya handphone sendiri. Jadi kita bisa buat akunnya seperti ini Bapak Ibu ya. Begitu. Jadi nanti ada dua siswa langsung di sini. Gitu. Nah, kemudian ini dari tampilan siswa kita coba supaya bersambung dengan tampilan di layar, kita coba kirimkan file di sini berkas. Oke. Kemudian kita coba kirimkan dulu komentar, coba isi. Kemudian kita kirim berkas lampirannya, misalnya berupa video ya atau foto. Nah, saya coba rujuk saja salah satu foto sebagai contoh untuk lampiran. Ini masih melampirkan Bapak dan Ibu, nanti siswa bisa langsung kirim lampiran dari handphonenya masing-masing ya Bapak Ibu ya. Tidak perlu nanti berpindah-pindah, kirim email, dan lain sebagainya. Kalau sudah, tinggal kita klik saja tambah untuk menambahkan berkas lampiran tersebut. Nah, maka otomatis di sini, baik, ini otomatis akan ada berkasnya Bapak dan Ibu ya, sudah langsung muncul di sini. Gitu ya. Nah, ini berkas data yang kami maksud. Jadi ini hanya ditampilkan dari data siswa tersebut yang bersangkutan dengan orang tuanya saja, atau maksud saya dengan guru wali kelasnya saja ya, yang bersangkutan. Jadi nanti siswa yang lain tidak bisa melihat jawaban dari yang dikirimkan di kolom komentar. Nah, kemudian kita juga punya di sini kolom obrolan Bapak Ibu. Coba kita aktifkan obrolan, kita coba kirimkan obrolan di sana. Oke, selamat pagi Pak. Nah, seperti ini Bapak Ibu, sudah langsung muncul ya. Jadi ini sama persis dengan kita dalam proses chatting gitu ya, di grup chat mungkin, atau di dalam aplikasi chatting lainnya. Ini sama juga seperti ini Bapak Ibu ya. Coba kita jawab. Baik, sudah ada jawabannya. Kita coba lihat lagi, dan tampilan jawabannya sudah masuk juga. Ya, begitu Bapak Ibu. Jadi inilah yang kami maksud kenapa kami selalu tekankan ini sebagai real time notification Bapak dan Ibu, karena setiap informasi, setiap aktivitas itu kita bisa laksanakan sesuai dengan waktunya Bapak dan Ibu ya. Jadi Bapak dan Ibu memerlukannya kapan ya, memerlukan pengirimannya kapan, kita bisa lakukan pada waktu tersebut ya. Baik, kita coba sambil menjawab Bapak dan Ibu di kolom chat ya. Sudah ada pertanyaan yang masuk. Oke, dari Ibu Teresia sudah dijawab Mas Ari. Kemudian dari Bapak Warsito, apakah pengiriman tugas bisa dijadwalkan? Baik, Bapak dan Ibu, di dalam aplikasi kami di sini kita punya dua fitur untuk pengiriman tugas. Ada yang tadi kita contohkan di kelas jarak jauh untuk nanti mendapatkan jawaban, ada juga nanti berupa agenda. Nah, untuk kelas jarak jauh ini sendiri, kita bisa buat di jauh-jauh hari Bapak dan Ibu ya. Jadi, misalnya kita akan buat tugas ini untuk besok atau untuk lusa. Nah, nanti Bapak dan Ibu ketika waktunya tiba, tinggal nanti Bapak dan Ibu bisa langsung saja klik di sini berlangsung atau untuk merubah kelasnya supaya bisa dibuka. Gitu ya. Jadi, nanti ketika waktunya tiba, maka tugas ini akan bisa dibuka oleh siswanya, Pak. Begitu ya. Oke. Nah, jadi Bapak dan Ibu sebagai wali kelas atau sebagai guru mata pelajaran bisa langsung membuka saja kelasnya pada waktu pelajarannya tiba. Jadi misalnya Bapak Ibu ingin mengirimkan tugasnya untuk hari Senin, maka ketika hari Senin tiba, Bapak Ibu tinggal aktifkan saja ke berlangsung. Itu untuk fitur di kelas jarak jauh Pak Warsito ya. Nah,
Karena kelas jarak jauh ini kan sifatnya kita konsepnya pembelajaran. Jadi ketika pembelajaran kita hadirkanlah Bapak dan Ibu di sana, kita hadirkan siswa di sana sehingga waktunya kita harus setting secara manual. Jadi kita langsung set saja rubah dulu, tapi sudah tinggal diaktifkan. Gitu ya. Ibaratnya ketika kita menyiapkan makanan, semua makanan sudah tersedia. Yang kita lakukan hanya misalnya untuk membuat mie instan, ya sudah ketika waktunya saya mau makan mie instan, saya tinggal seduh. Nah, itu juga Bapak dan Ibu ketika nanti ingin mengirimkan tugas, kita siapkan dulu berkas tugasnya dari jauh-jauh hari, ya. Seminggu yang lalu, mungkin ya, seminggu yang akan datang, kita siapkan, dibuat dulu, buka kelas, dibuat, dan seterusnya. Nah, kita ubah di sini menjadi persiapan, sehingga siswa tidak bisa akses. Ketika waktunya tiba, Bapak Ibu tinggal akses dan ubah ke berlangsung. Begitu Bapak Warsito ya. Nah, kemudian nanti Pak kalau mau mengirim berkas dijadwalkan, nanti kita punya fiturnya di agenda. Nanti saya tunjukkan ya setelah ini ya. Begitu Bapak Ibu terkait dengan fitur pengerjaan tugas anak-anak kita di kelas jarak jauh untuk konten audiovisual yang saat ini kita gunakan rujukannya dari video YouTube. Jadi ketika nanti Bapak Ibu menggunakan video YouTube ini, Bapak Ibu tidak akan mendapat iklan dan juga yang paling penting Bapak Ibu tidak perlu berpindah ke aplikasi YouTube-nya itu sendiri. Sehingga nanti harapannya ketika Bapak dan Ibu mengajar menggunakan video YouTube ini, sehingga nanti siswa bisa lebih fokus pada materi ajar yang dikirimkan. Ya, jadi nanti Bapak Ibu bisa pantau saja siapa saja yang sudah hadir atau sudah menyimak pembelajaran yang dibuat di sini ya, ada daftar aksesnya. Itu Bapak Ibu, kemudian yang fitur kelas jarak jauh yang terakhir, kita punya kelasnya untuk fitur ini adalah kelas tatap muka daring melalui Zoom. Nah, ini juga tadi berkaitan dengan pertanyaan dari Ibu Teresia ya. Untuk pertanyaan Zoom ini, kita saat ini baru terhubungnya di Zoom saja. Jadi untuk fitur video conference yang lain masih belum memungkinkan. Baik, nah ini seperti ini Bapak Ibu. Jadi ketika nanti Bapak dan Ibu untuk masuk ke kita, silakan Bapak Ibu tinggal klik saja di sini mulai kelasnya, ya. Jadi ketika Bapak Ibu memulai kelasnya di sini otomatis Bapak Ibu bisa langsung masuk ke tampilan kelas kita, ya langsung masuk ke terhubung ke Zoom-nya masing-masing. Begitu. Nah, ini kita langsung terhubungnya ke akun pribadi Bapak dan Ibu. Jadi kalau misalnya terkait lisensi, durasi, unlimited atau tidak itu bergantung pada masing-masing akun Bapak Ibu ya. Kita tidak menyediakan akun atau lisensi khusus terkait dengan penggunaan aplikasi Zoom kita ini. Bapak Ibu nanti siswa tinggal masuk saja dari tampilan aplikasi iMschool-nya masing-masing. Oke, baik pertanyaannya dari Ibu Sri ya. Untuk penggunaan kuota, Bapak dan Ibu, penggunaan kuotanya sendiri sebetulnya untuk fitur-fitur seperti mendownload atau misalnya mungkin untuk mengecek berkas, itu kita tidak menggunakan konsumsi data yang besar. Jadi semua bergantung pada berkas yang Bapak dan Ibu kirimkan gitu ya terkait dengan berkas-berkasnya. Sementara untuk daftar aksesnya itu kita tidak banyak mengkonsumsi data. Nah, kecuali ya misalnya nanti Bapak Ibu merujuk video YouTube, menggunakan video tatap muka daring gitu ya atau Zoom. Nah, itu berarti akan ditekankan pada masing-masing penggunaan kuota di aplikasi tersebut. Ya, jadi kalau misalnya penggunaan video YouTube otomatis kita akan mengkonsumsi sebesar video YouTube tersebut. Misalnya video YouTube mengkonsumsi 100 MB. Nah, maka otomatis penggunaan kuota juga akan ditekankan sebanyak itu untuk memutar video gitu ya. Itu Ibu Sri. Jadi penggunaan dasarnya untuk mengecek informasi dan notifikasi tugas itu sangat kecil sekali penggunaan kuotanya. Sementara untuk fitur-fitur tambahan di kelas jarak jauh itu ditekankan pada masing-masing sesuai dengan berkasnya atau bahkan sesuai dengan file-file yang dikirimkan. Nah, ini Bapak Ibu untuk kelas tatap muka daring, kita bisa lihat seperti ini. Jadi nanti ketika Bapak Ibu tekan di sini tombol untuk memulai, maka nanti siswa akan bisa memulai kelasnya di sini.
Gitu Bapak Ibu ya. Jadi seperti ini sama saja tampilannya. Baik, demikian Bapak dan Ibu untuk fitur tatap muka di kelas jarak jauh kita, tatap maya maupun dengan berkas-berkas tugas. Kita bisa lakukan aksesnya di sini, Bapak dan Ibu bisa langsung rubah di sininya dalam bentuk berlangsung atau persiapan apabila waktunya sudah akan dilakukan gitu ya untuk pembelajarannya. Baik, untuk upload video apakah ada batasan size-nya? Oke. Baik, untuk batasan size video berkas yang dikirimkan di sini Bapak dan Ibu, ukurannya itu maksimal di 300 MB Bapak dan Ibu. Ya, 300 MB video. Jadi kurang lebih untuk video 300 MB ini sendiri bisa dalam durasi 15 sampai 20 menit ya kalau nggak salah ya. Jadi 300 MB ukuran videonya. Ya. Begitu Ibu Endang. Baik, silakan Bapak Ibu kalau masih ada yang ingin ditanyakan. Ini kebetulan saya coba hapus menjadi dalam persiapan semua, lalu kita akan coba akses atau lihat bagaimana dari tampilan siswanya ya. Oke, coba kita lihat. Nah, kita coba masuk ke ruang belajar. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak dan Ibu menghapus aksesnya, tadi dari yang harusnya berlangsung, kita ubah ke persiapan, maka nanti otomatis tampilan kita akan seperti ini di daftar siswa. Ya, jadi akan kosong. Makanya ketika nanti Bapak Ibu mau mengajar, silakan diaktifkan saja ketika waktunya tiba ya. Jadi ketika Bapak dan Ibu sudah waktunya tiba akan mengajar, maka Bapak Ibu bisa langsung aktifkan ya. Nah, setelah selesai supaya Bapak Ibu bisa mengecek siapa saja yang belum mengumpulkan, misalnya mau mengecek keterlambatan siswa, misalnya Bapak Ibu kasih deadline sampai jam 12. Nah, sampai jam 12 ketika itu Bapak Ibu bisa langsung buat saja ke dalam persiapan, lalu Bapak Ibu bisa mendapati siapa saja siswa yang mungkin belum mengupload datanya. Baik, selanjutnya Bapak dan Ibu terkait dengan materi di kelas jarak jauh kita sudah usai di sini. Kalau Bapak dan Ibu ada informasi yang ingin diubah, disunting, silakan klik saja edit, nanti akan masuk ke tampilan pengeditan kelasnya yang sudah kita buat. Nah, seperti ini. Jadi kalau tadi kita misalnya buat kelas terus ada, aduh ini kayaknya salah deh, harusnya nggak kayak gini. Nah, kita bisa langsung edit saja di sini. Kalau ternyata kelasnya sudah cukup lama gitu ya, Bapak Ibu sudah tidak memerlukan lagi berkas-berkas di dalamnya, silakan Bapak Ibu bisa hapus di sini, tombolnya juga sudah tersedia. Baik Bapak Ibu, seperti itu untuk penggunaan fitur kelas jarak jauh. Silakan kalau ada yang masih ingin ditanyakan atau masih kebingungan terkait fitur ini, boleh sampaikan saja di kolom chat, nanti kita bantu jawab di sana ya. Ada Mbak Khairunisa, ada Mas Ari, dan ada saya sendiri nanti akan membantu menjawab Bapak dan Ibu, kebingungan Bapak dan Ibu ya. Harapannya semoga tidak jadi Bapak dan Ibu dari sesi pagi hari ini menjadi lebih tergambar seperti apa pemanfaatan aplikasi kita, sehingga nanti ketika penggunaannya Bapak Ibu sudah lancar, nanti tinggal berkomunikasi kepada kita terkait kendala-kendala yang ditemui saja. Bukan lagi terkait dengan ini fiturnya buat apa ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi silakan bisa dimulai eksplorasi sembari nanti ditanyakan kepada kami selama sesi training pada pagi hari ini. Selanjutnya Bapak Ibu sambil menunggu juga, biasanya sambil berjalan suka langsung ada ditemukan pertanyaan-pertanyaan ya. Nah, boleh sambil berjalan kita coba masuk ke menu survei saja Bapak dan Ibu. Baik, nah ini kita akan punya menu survei bagi Bapak dan Ibu. Menu survei ini pada dasarnya fungsinya adalah untuk kuesioner Bapak dan Ibu ya. Jadi kuesioner ini maksudnya adalah untuk membuat pertanyaan atau jejak pendapat kepada pihak orang tua. Ya, karena kan basic aplikasi kami secara mendasar fungsinya adalah untuk ke orang tua dan sekolah. Nah, misalnya Bapak dan Ibu akan mengadakan kegiatan-kegiatan ya, misalnya untuk nanti tatap muka langsung ya. Karena kan kalau tatap muka daring seperti ini kita biasanya eh, tidak ada kegiatan yang melibatkan siswa ya, jarang mungkin di sekolah. Nah, tapi kalau sudah luring, nanti Bapak dan Ibu ada kegiatan studi tour, ada kegiatan misalnya karya wisata ya, studi tour, terus ada misalnya
perkemahan, dan lain sebagainya. Nah, ini kan aktivitas-aktivitas tersebut memerlukan masukan, memerlukan pendapat, atau bahkan sesederhana ingin menyelenggarakan perpisahan. Nah, kira-kira orang tua inginnya konsep seperti apa? Atau ada saran seperti apa? Ya. Nah, itu kan kita memerlukan pendapat orang tua. Nah, itu juga kita bisa sampaikan di sini. Jadi Bapak dan Ibu tidak perlu lagi tuh untuk perkemahan, Bapak Ibu menitipkan surat ke anak-anak kita. Dek, silakan kasih ke bapaknya atau ke mamahnya, nanti tanda tangan besok dibawa lagi ya. Nah, syukur anaknya ingat. Kalau ternyata lupa, nanti ketika harinya tiba, filenya justru malah belum ditandatangani. Nah, ini kan justru malah merepotkan. Kita sederhanakan Bapak dan Ibu, kita punya fiturnya namanya survei di I'm Teacher. Nah, yang terdekat, Bapak dan Ibu, yang terdekat, nanti ketika kondisi kita sudah mulai membaik, Indonesia sudah mulai membaik dan terbebas atau mungkin sudah bisa menaklukkan pandemi kita ini. Nah, nanti kan ada rencana untuk tatap muka langsung, tapi berdasarkan surat edaran 4 Menteri harus ada perizinan orang tua ya. Nah, perizinan orang tua tersebut Bapak dan Ibu bisa buat di sini. Ya, jadi untuk perizinan-perizinan tersebut kita bisa buat karena Bapak dan Ibu bisa meminta tanda tangan dari orang tua langsung dalam aplikasi. Nanti saya tunjukkan. Gitu ya. Jadi dalam aplikasi survei kita, selain nanti hasilnya akan otomatis dinilai, akan otomatis nanti berupa diagram, nanti kita juga bisa membuat tanda tangan untuk keabsahan datanya. Gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu meminta izin dari orang tua, nah nanti perizinan tersebut bisa kita tanda tangani secara digital, gitu ya. Nah, kemudian dari sekolah-sekolah yang lain juga banyak yang menggunakan fitur survei ini untuk pembuatan kuis atau soal, ya, karena kita memungkinkan adanya beberapa opsi jawaban. Nah, satu yang kami tidak bisa fasilitasi dari survei ini, Bapak dan Ibu, adalah untuk auto scoring. Jadi misalnya Bapak dan Ibu mungkin yang saat ini menggunakan penilaian atau membuat soal di aplikasi, misalnya Bapak dan Ibu menggunakannya soal setiap soal itu ada nilainya, misalnya untuk jawaban A itu nilainya 10, untuk jawaban B dan seterusnya itu 0. Sehingga ketika siswa nanti memilih jawaban yang salah, nanti skor di akhir akan muncul. Begitu mungkin ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau di aplikasi kami, fitur tersebut masih belum memungkinkan karena memang fitur mendasarnya adalah untuk kuesioner tersebut ya. Jadi kita bisa manfaatkan, hanya saja nanti beberapa fungsi seperti fungsi scoring tersebut tidak bisa difasilitasi. Nah, solusinya seperti apa? Dari sekolah-sekolah yang sudah menggunakan, mereka tetap memanfaatkan untuk fitur soal, tapi nanti mereka koreksinya di tampilan berupa Excel, Bapak Ibu, ya di tampilan Excel. Jadi nanti Bapak dan Ibu gurunya akan bisa langsung dapat berkas berupa Excel-nya juga, ya. Jadi tidak perlu khawatir, tidak perlu mengenerate secara manual. Nanti kita akan otomatis dapatkan. Nah, saya jelaskan dulu tampilan pembuatan kuesionernya Bapak dan Ibu. Supaya lebih jelas lagi untuk Bapak dan Ibu, di sini kita bisa klik saja buat kuesioner. Buat kuesioner. Nah, kemudian Bapak dan Ibu nanti tinggal masukkan judul, deskripsi, gambar, dan dokumen. Ini kalau ada pelengkap dokumen yang akan disampaikan. Kemudian kita bisa membuat partisipasinya wajib ataukah opsional. Ini berkaitan dengan nantinya apakah siswa itu bisa skip, tidak mengisi, atau harus mengisi. Ya. Nah, ini kemudian kita juga punya opsi di sini untuk mengedit, memungkinkan atau tidak. Jadi mengedit itu maksudnya setelah survei dikirim, jawaban dikirim, apakah siswa bisa mengirim ulang jawabannya, mengoreksi jawabannya, atau orang tua nanti mengoreksi pilihannya. Nah, itu kita bisa pilih, memungkinkan atau tidak memungkinkan. Selanjutnya kita punya daftar pertanyaannya di sini Bapak Ibu. Untuk membuat pertanyaan, silahkan buat pertanyaannya. Kalau ada gambar silahkan lampirkan. Ini untuk membuat pertanyaan ini wajib, jadi tidak boleh di skip. Selanjutnya kita juga punya di sini deskripsi tambahan. Jadi kalau misalnya ada uraian pertanyaannya, lalu ada uraiannya apa? Nah, silahkan boleh disampaikan. Kemudian ini kategori jawabannya Bapak Ibu ya. Jadi ini yang kami maksud. Kita punya beberapa kategori. Di sini tercantum ada 5 kategori. Yang pertama pilihan ganda hanya pilih 1. Nah, pilihan ganda hanya pilih 1 itu maksudnya adalah untuk membuat
pertanyaan dengan pilihan ganda. Jadi nanti hanya ada satu jawaban yang diperkenankan. Ya, jadi hanya ada satu jawaban yang diperkenankan untuk dijawab. Ya, jadi orang tua nanti atau siswa hanya boleh memilih salah satu dari beberapa jawaban yang dimunculkan. Kemudian kita juga namanya ada pilihan ganda lebih dari satu jawaban. Nah, kalau ini nanti memungkinkan supaya bentukannya seperti kolom centang ya, kita memilih gitu. Nah, kalau kolom centang ini fungsinya nanti kalau misalnya kita memberikan opsi, jadi nanti memilih saja yang mana yang mau dijawab gitu. Jadi ada beberapa jawaban. Dan selanjutnya kita punya jawaban pendek. Jawaban pendek ini berupa uraian atau mungkin kita bisa mengenal kalau saya dulu zaman sekolah biasa mengenalnya esai, Bapak Ibu ya. Jawaban esai maksimal kalau di sini kita punyanya 500 karakter. Selanjutnya kita juga punya tingkat kepuasan. Nah, kalau tingkat kepuasan ini biasanya mengukur performa atau kinerja ya. Jadi misalnya ada sekolah yang membagikan informasi terkait bagaimana performa atau tingkat kepuasan anak-anak selama pembelajaran daring. Kita bisa buat di sini. Ada skalanya 1 sampai 5, 1 sampai 4, 1 sampai 3. Dan yang terakhir Bapak Ibu, kita juga punya fitur tanda tangan. Fitur inilah yang tadi saya sampaikan untuk membuat tanda tangan secara langsung di dalam aplikasi. Nanti kita coba lihat bagaimana cara menjawabnya, tampilan jawabannya. Selanjutnya di sini juga kita punya pengaturan masa aktifnya. Jadi Bapak Ibu ingin mengaktifkan survei ini sampai kapan sih? Gitu ya. Jadi ingin dibuka sampai kapan? Gitu. Jadi nanti orang tua bisa ngisi ini sampai kapan gitu ya kira-kira. Nah, kita bisa buat jadwalkan sampai kapan waktunya, lalu nanti kita terkait anonimitas ini adalah terkait dengan penjawabnya apakah akan tertulis nama atau nanti dikosongkan ya, atau nanti jadi anonim tanpa nama. Nah, kita buat sebagai contoh saja, nanti saya tunjukkan salah satu untuk kita isi bersama-sama. Kemudian Bapak dan Ibu, di sini kita juga punya pilih penerima. Nah, inilah Bapak dan Ibu, pilih penerima ini maksudnya kita bisa memilih siapa saja yang akan menerima dan mengisi survei ini. Ya, kita bisa lakukan pemilihannya di sini. Jadi nanti kita bisa pilih saja salah satu atau bahkan mungkin semuanya ya, karena kita memerlukan pendapat dari semua siswa, misalnya semua orang tua, lalu kita pilih dan sudah tinggal kita tentukan ini mau dikirimnya kapan. Mau dikirimnya kapan. Nah, jadi Bapak Ibu gini, misalnya kita mau kirimkan survei ini di hari Senin besok, tapi kita nggak mau kirim di hari ini. Nah, sementara besok ini Bapak Ibu sudah kebayang nih, hari Senin pagi itu Bapak Ibu ada banyak aktivitas, harus ke kantor, harus ke sekolah, kemudian harus membuat pengateri, kemudian Bapak Ibu harus mengajar. Tentu pembuatan survei tidak bisa langsung dilakukan saat itu. Nah, hari ini, hari Sabtu, di saat waktu yang lengang, Bapak Ibu bisa buat surveinya, kita setting siapa penerimanya, pertanyaannya apa saja, sampai kapan pengisiannya. Nah, Bapak Ibu di sini kita buat penjadwalan pengiriman atau jadwalkan pengiriman. Nah, misalnya Bapak Ibu mau kirim ini di hari Senin, tinggal kita setting saja hari Senin itu tanggalnya tanggal berapa? Oh, tanggal 23. Waktunya mau jam berapa? Kita mau setting di jam 6 pagi gitu ya. Silahkan bisa kita setting, lalu nanti ketika Bapak Ibu tekan tombol kirim, maka Bapak Ibu akan mengirimkan file tersebut ke sistem, dan sistem akan mengirimkan sesuai dengan tanggal yang sudah disetting di sini, di proses penjadwalan. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika Bapak dan Ibu sudah menyetel tanggal pengirimannya, jam pengirimannya, dan kita klik kirim, maka otomatis berkas ini akan terkirim sesuai dengan waktu yang Bapak Ibu tentukan tadi. Nah, untuk contoh saya coba kirimkan salah satu file survei. Nanti kita bisa lihat bersama-sama ini untuk perizinan kelas tatap muka. Baik, kita coba pilih ini sama. Tadi kita coba buat soalnya. Lalu kita coba buat untuk penerimanya.
Baik, nah kita coba pilih semua saja Bapak Ibu sebagai penerima. Lalu kita klik pilih, lalu kita klik kirim. Nah, di sini sudah kita kirimkan Bapak Ibu, nanti dari sisi orang tua itu akan otomatis menerima notifikasinya. Sebentar saya coba tampilkan. Oke, sudah muncul. Nah, nanti Bapak dan Ibu tinggal klik saja dari atas, kita scroll ke bawah, seperti halnya Bapak dan Ibu mengecek notifikasi dari aplikasi chatting. Kita lihat, nah seperti ini Bapak Ibu, sudah ada pemberitahuannya dari pihak IM Teacher. Ya, sudah ada survei perizinan tatap muka, ada informasinya di sini. Ketika kita scroll, sudah ada. Nah, sekarang kita coba isi aplikasinya yang ini Bapak Ibu, tinggal kita buka. Nanti kita akan masuk ke menu survei untuk mengisi survei tersebut. Oke, nah ini menu surveinya. Dan ini adalah respons yang tadi kita inginkan. Kita klik ikuti. Nah, seperti ini Bapak dan Ibu ya. Jadi ini tampilannya yang bisa nanti diisi oleh orang tua. Oke, nah kemudian kita coba isi perizinannya. Nah, ini adalah kolom isiannya. Jadi yang kami maksud tadi, ini yang pertama ini adalah pilihan satu jawaban saja, opsi untuk memilih satu jawaban. Kalau yang dua ini kita pilihnya opsi jawaban pendek. Ya, nah ini opsi jawaban pendek maksimal memungkinkan hingga 500 karakter untuk jawabannya. Kemudian yang ini Bapak dan Ibu kita punya opsi untuk memilih jawaban lebih dari satu. Nah ini yang kita maksud tadi kolom centang tadi ya. Kita pilih coba 3 saja. Kebetulan ini kita bisa memilih 5. Nah kita coba pilih 3. Dan yang terakhir kita punya di sini tanda tangan Bapak Ibu. Kolom tanda tangan ini memungkinkan nanti Bapak Ibu untuk membuat tanda tangan digital untuk jawaban dari jawaban yang tadi kita sudah kirimkan. Nah, ini misalnya tanda tangan seperti ini. Nanti Bapak Ibu tinggal klik tanda tangannya, lalu kita berikan persetujuannya, lalu kita kirim. Lalu kita tinggal konfirmasi. Nah, Ibu Titin, untuk pembuatan soal ulangan itu bisa ya Bu ya. Jadi nanti kalau misalnya ingin membuat soal untuk ulangan, kita bisa gunakan juga di fitur survei. Nah, nanti kalau Bapak Ibu mau lihat jawabannya gimana, kita tinggal cek masuk ke menunya seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi ini tadi saya contohkan adalah berupa survei. Nah, kalau Bapak Ibu ingin manfaatkan untuk membuat soal ulangan itu juga bisa. Nanti untuk melihat jawabannya, Bapak Ibu tinggal klik saja perizinannya. Nah, kemudian nanti kita bisa lihat hasil responsnya yang mana. Nanti kita bisa lihat di sini jawaban dari murid kita ya, ada berupa diagram. Seperti ini, kemudian ini adalah informasinya. Nah, ini Bapak dan Ibu, terkait dengan pembuatan soal ulangan ini tadi saya ulangi lagi untuk aplikasi survei kita itu bisa memungkinkan untuk fitur tersebut, sangat memungkinkan dan bahkan bisa. Hanya memang dalam aplikasi kita tidak membuat scoring secara otomatis. Ya, jadi tidak bisa membuat scoring secara otomatis. Sehingga Bapak dan Ibu untuk mengecek jawaban, Bapak Ibu bisa lihat analisis berupa diagram. Jadi misalnya nanti jawabannya harusnya A, maka nanti di sini akan ada opsi A, B, dan seterusnya. Maka Bapak Ibu bisa lihat siapa saja siswa yang memilih tidak sesuai jawaban, maka dia salah gitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa menganalisis dari diagram atau Bapak Ibu bisa berupa Excel-nya di download ya. Jadi Bapak Ibu bisa unduh berupa format Excel, nanti Bapak Ibu tinggal konfirmasi lalu akan mendapati jawaban anak-anak dalam tampilan file Excel. Nah, kalau tadi kita mau lihat jawabannya seperti apa, kita juga bisa melihat jawaban per satu siswa atau per satu orang tua di dalam bentuk format PDF.
Nah, Bapak Ibu tinggal klik saja di sini namanya siapa yang sudah menjawab, otomatis sudah ada. Nah, nanti kita bisa lihat format jawaban per masing-masing yang masuk. Baik, silahkan Bapak Ibu boleh ditanyakan kalau misalnya ada yang masih kebingungan. Oke, kebetulan masih menunggu, mohon tunggu sebentar. Nah, nanti Bapak dan Ibu, jadi ketika menggunakan atau memanfaatkan fitur kita, survei ini, nanti tidak menutup kemungkinan ketika Bapak dan Ibu ingin memanfaatkan bagi fitur-fitur atau fungsi-fungsi tertentu. Karena memang aplikasi kita sudah memungkinkan hanya dalam beberapa kondisi seperti scoring itu tidak bisa kita lampirkan ya, atau tidak bisa kita lakukan. Nanti Bapak dan Ibu kalau ingin melihat respons per masing-masing siswa dalam berupa tampilan PDF, file PDF, Bapak Ibu bisa lihat di sini. Ya, nanti Bapak dan Ibu bisa lihat aksesnya di sini. Coba download juga nih, kebetulan sudah bisa di-download Bapak Ibu ya. Nanti tampilannya berupa zip karena memang merupakan banyak siswa ya. Coba pilih, kita coba klik di sini saja. Untuk melihat ya, jadi siswa tersebut apakah sudah menjawab atau tidak, jadi kita bisa lihat jawabannya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi berkas jawabannya per masing-masing siswa juga kita bisa lihat sebagai berkas ya. Kalau Bapak Ibu mau cek atau mau cetak berkasnya itu boleh ya. Kita bisa berupa file PDF yang tadi. Nah, ini jawabannya anak-anak kita yang tadi kita isi bareng-bareng ya. Ini jawabannya persis sama dengan yang saya isi dari aplikasi dan ini tanda tangannya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita bisa mendapati berkas seperti ini sebagai berkas fisik dari apa yang sudah kita bagikan dalam soal di kuesioner kita di survei. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi kita bisa melihat secara lengkap, entah itu tampilan diagram maupun dalam bentuk Excel, atau bahkan tadi berupa file masing-masing siswa, kita bisa dapati berupa seperti ini. Nanti Bapak Ibu tinggal cetak, simpan saja berkasnya, otomatis berkas sudah kita terdokumentasi. Entah itu secara digital maupun secara lampiran fisik, Bapak Ibu sudah bisa tinggal cetaknya. Nah, jadi kalau lampiran digitalnya, Bapak Ibu tinggal cek lagi di sini, sudah datanya akan otomatis ada di sini juga. Nah, ini berupa datanya, berupa digitalnya. Nah, tadi lampiran fisiknya ketika kita siap print ya, kita sudah download. Begitu Bapak Ibu terkait dengan fitur survei ini, barangkali Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu, silakan boleh sampaikan kepada kami, nanti kita akan coba bantu jawab di sini atau kita bahas bersama-sama Bapak dan Ibu ya. Nah, sambil menunggu, barangkali saya izin sambil melanjutkan Bapak Ibu ya. Kita akan punya menu selanjutnya, yakni di menu agenda. Betul, jadi kalau masih ada pertanyaan terkait survei, atau bahkan tadi yang kelas jarak jauh, Bapak Ibu baru ingat sekarang, nah, tidak apa-apa nih, boleh Bapak dan Ibu silakan tanyakan saja di kolom chat, nanti kita bantu jawab untuk Bapak Ibu semua ya. Baik, selanjutnya kita akan, kita masuk ke menu agenda Bapak dan Ibu. Nah baik, jadi Bapak dan Ibu perlu disampaikan bahwa agenda yang kami punya di sini di I'm Teacher ini adalah agenda yang merupakan fitur utama aplikasi kami. Ya, Bapak Ibu. Jadi, ketika Bapak dan Ibu menggunakan aplikasi kami, fitur utamanya adalah terkait dengan pengiriman agenda atau informasi pendidikan. Nah, silakan kita akses sama-sama dibuat agenda, kita coba jelaskan satu persatu fitur dan fungsinya. Baik, jadi Bapak dan Ibu, ketika Bapak dan Ibu ingin menyampaikan informasi kepada orang tua ataupun siswa, biasanya berupa informasi penting dari sekolah. Sebutlah misalnya undangan rapat orang tua, atau informasi tugas anak, atau modul bacaan anak. Nah, itu kita bisa kirimkan langsung dari agenda Bapak dan Ibu. Ya, jadi dari agenda ini kita bisa kirimkan kepada orang tua tersebut. Baik, misalnya Bapak Ibu ingin mengirimkan
misalnya berupa pengumuman atau rapat atau upacara. Nah, itu kita bisa sampaikan informasi tersebut di dalam agenda umum. Nah, agenda umum ini apa? Agenda umum ini adalah informasi terkait dengan pengumuman yang ada atau dilaksanakan di sekolah, di kelasnya khususnya ya. Misalnya tadi undangan rapat itu kita bisa sampaikan di agenda umum. Sementara kalau agenda dengan jadwal di kategori yang kedua, agenda dengan jadwal ini berkaitan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan di sekolah. Misalnya ada peringatan hari besar atau misalnya Bapak dan Ibu untuk peringatan hari kemerdekaan gitu ya, peringatan acara sekolah itu bisa kita laksanakan di sini. Dan yang terakhir kita juga punya menunya tugas. Nah, kalau tugas ini berkaitannya dengan pengiriman berkas-berkas di mana nanti siswa akan mendapati itu sebagai uh, berkas yang harus disediakan atau dibaca gitu ya, tanpa perlu dijawab langsung. Tanpa perlu dijawab langsung. Nah, kalau Bapak Ibu ingin mengirimkan tugas yang sifatnya harus dijawab langsung, maka fitur kelas jarak jauh dengan kategori fokus pengerjaan tugaslah yang kita pilih. Yang tadi kita sudah buat. Nah, kalau tugas ini gimana? Misalnya, Bapak Ibu mau kirim modul, daripada modulnya kita bagikan dalam grup WhatsApp, nanti kan bisa bertumpuk tuh dengan chat. Kita bingung tuh yang mana filenya. Nah, kita pilihnya di sini, menunya tugas. Nanti Bapak Ibu tinggal pilih saja menunya tugas. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti tinggal pilihnya di menu tugas. Kita coba pilih perbedaannya apa sebetulnya agenda umum dengan agenda dengan jadwal. Nah, perbedaannya yang secara mendasar adalah kalau agenda umum ini nanti munculnya di menu agenda saja Bapak Ibu. Sementara kalau menu agenda dengan jadwal, nanti itu akan menunjukkan tampilan berupa tampilan di kalender juga. Nah, kita coba buat salah satu mungkin Bapak Ibu ya sebagai contoh agenda dengan jadwal untuk tanggal 30 Agustus. Kita buat agendanya adalah misalnya ulangan harian. Matematika. Lalu kita masukkan nanti kalau misalnya ada kontennya bisa sampaikan di sini. Kalau tidak juga tidak apa-apa, Bapak Ibu bisa dibuat saja. Seperti ini Bapak dan Ibu. Nanti kita akan memberikan notifikasi kepada orang tua bahwa ulangan akan dilaksanakan. Misalnya kita pilih tanggalnya tanggal 23 Bapak Ibu ya. Nah, untuk pengiriman agenda ini dan survei, ini dipastikan Bapak dan Ibu bahwa orang tua itu harus sudah menginstal aplikasi iMschool. Ya, karena memang aplikasi kita kan fokusnya adalah penerima notifikasi. Nah, jadi ketika notifikasi dikirimkan, pastikan penerimanya sudah punya aplikasinya ya, sehingga nanti akan pasti diterima oleh orang tua tersebut. Nah, ini kita bisa kirimkan mau kapan, kita kirimnya sekarang saja sebagai contoh, lalu kita tekan tombol kirim. Nah, ini dari siswa sudah ada notifikasinya seperti ini Bapak Ibu. Kita klik. Nah, lalu akan ada muncul tanggal 21 informasinya kita hari ini, judulnya ulangan harian matematika. Nah, lalu ada informasi bahwa nanti tanggal 30 Agustus kita akan laksanakan ulangan atau ulangan matematika tersebut. Nah, coba kita klik tampilan kalendernya seperti apa, sekali lagi. Nah, ini tampilan kalender Bapak dan Ibu dari aplikasi iMschool. Klik saja di sini. Oke, lalu kita coba scroll ke bawah untuk melihat tampilannya secara lengkap. Nah, ini tanggal 23.
Nah, tanggal 23 nih otomatis akan ditandai Bapak dan Ibu ya, ulangan harian matematika. Jadi nanti orang tua ataupun siswa akan tahu bahwa pada tanggal tersebut atau hari tersebut akan ada kegiatan atau pemberitahuan seperti ini. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi ini ada informasinya ulangan harian matematika hari Senin tanggal 8 2021. Jadi kita akan otomatis membuat settingan berupa penjadwalan kegiatan yang secara teratur seperti ini. Itu Bapak Ibu. Jadi ini tampilan Unschool kita, ada beberapa menunya. Nah, ini untuk agenda umum nanti masuknya di sini. Dengan agenda dengan jadwal juga sama. Hanya bedanya kalau agenda dengan jadwal itu juga akan masuk di tampilan berupa kalender yang tadi di sini. Itu Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita coba kalau menu tugas, Bapak dan Ibu nanti ketika mengirim tugas akan masuknya di sini menu tugas. Makanya kenapa kami sarankan Bapak dan Ibu penggunaan aplikasi kami, karena dengan aplikasi kami ini Bapak Ibu bisa dengan secara khusus mengirimkan informasi tersebut. Misalnya kita sudah menerima bahan dan tema, ini untuk berkas materi yang diterima oleh anak, itu nanti berupa file seperti ini. Nah, nanti siswa bisa langsung lihat di sini Bapak Ibu. Ya. Nanti siswa tinggal langsung saja diklik, otomatis bisa langsung baca. Nah, kalau berkasnya mau di-download, silakan bisa langsung unduh filenya ada, atau kalau berkasnya mau dikirimkan ulang, mau dikirim lagi ke yang lain, itu sudah ada juga tombolnya. Nah, di sini sudah ada kirim file. Coba filenya buka, lalu kita coba zoom. Nah, ini kita bisa. Jadi berkasnya berupa berkas PDF, berupa file dokumen, atau bahkan berupa foto kita bisa lampirkan. Nah, ini jadi ketika misalnya nih sering kan kalau di SMP itu biasanya Bapak dan Ibu, saya dulu sering ada informasi nih harus print tugas, lalu tugasnya nanti difotokopi lalu dibagikan bersama-sama. Nah, ini kan pembelajaran seperti itu saya rasa sudah tidak bisa relevan lagi ya, mengingat semua sudah serba digital. Nah, pengiriman berkas digital juga harus kita perhatikan Bapak Ibu. Ketika platformnya salah, maka efektivitas pengiriman juga akan tidak efektif. Jadi misal kita kirimkan berkasnya itu dari WhatsApp, otomatis nanti berkasnya akan bertumpuk dengan chat-chat yang lain, ya. Gitu. Kalau misalnya Bapak Ibu kirimkan dari aplikasi Unteacher, maka berkas tersebut akan langsung tersortir. Orang tua dan siswa akan terima dari menu tugas di aplikasi Unschool. Itu Bapak dan Ibu. Kemudian untuk menu agenda juga sederhananya seperti itu Bapak Ibu ya. Kita punya 3 kategori yang tadi, agenda umum, agenda dengan jadwal, dan tugas. Nah, semua fungsinya juga kita sudah lihat. Nah, kemudian silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau masih kebingungan, kita bisa terima pertanyaan dari Bapak Ibu di kolom chat. Untuk sementara nanti kita aktifkan lagi untuk mikrofon Bapak Ibu. Tadi saya izin, mohon maaf di nonaktifkan dulu untuk perizinan membuka mikrofonnya, khawatir tadi ada gangguan-gangguan teknis gitu ya. Baik, silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan sekarang boleh sampaikan dulu di kolom chat atau nanti kita mau berdiskusi di akhir juga tidak apa-apa. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kita juga punya menunya album namanya. Nah, kalau di menu album ini berkaitan dengan berkas-berkas yang Bapak dan Ibu bisa buat untuk menyimpan dokumen-dokumen berupa foto maupun video, ya, berupa foto maupun video. Bapak Ibu dipersilakan menambahkan file berkas-berkas yang Bapak dan Ibu punya dengan ketentuan ukuran satu foto, ukuran masing-masing foto, ya, ukuran masing-masing foto itu adalah 12 MB foto. 12 MB foto. Nah, untuk ukuran 12 MB ini juga cukup besar ya kalau saya rasa sudah cukup memfasilitasi foto-foto dari produk-produk kamera ponsel gitu ya. Jadi itu sudah bisa difasilitasi. Kemudian kalau misalnya untuk video, berkas video itu maksimal 300 MB. Nah, ini biasanya Bapak dan Ibu guru PJOK ya. Kalau dulu PJOK namanya guru olahraga, biasanya punya nih berkas berupa video senam anak-anak ya kalau selama pembelajaran daring. Nah, berkasnya kita simpan saja di lampiran di sini, lampiran album. Bapak Ibu nanti bisa buat bentuknya private atau pilih nanti ke penerimanya siapa. Nah, dengan Bapak dan Ibu membuat
album di sini, otomatis berkas memori penyimpanan Bapak dan Ibu di handphone itu akan berkurang. Karena file-file berupa video dan foto kita simpan di sini Bapak Ibu. Ya, kita bisa simpan di sini. Gitu. Jadi Bapak dan Ibu silahkan bisa mengakses berupa file tersebut di dalam aplikasi kita. Nama fiturnya adalah album. Sehingga nanti Bapak dan Ibu bisa mengecek itu lain waktu. Ya, jadi di hari yang lain kita bisa cek itu lagi. Sehingga Bapak Ibu tidak perlu buka handphonenya masing-masing. Ya, jadi kalau di handphone kan nanti memorinya terbatas ya, tidak bisa kita mungkin paling banter ya kita bisa ekstensi dengan memory card. Nah, daripada Bapak dan Ibu kerepotan untuk fitur-fitur tersebut, kita hadirkanlah fiturnya dengan album sehingga berkas-berkas foto maupun video dokumentasi kita bisa simpan dan abadikan di sini. Dan yang terakhir Bapak Ibu, menu yang terakhir kita punya juga menunya jadwal, nama menunya. Dengan menu jadwal ini memungkinkan nanti Bapak Ibu membuat tampilan kalender yang tadi ya. Kita bisa rubah tampilan kalendernya yang tadi. Oke. Nah, tadi jadi dari tampilan kalender Bapak dan Ibu bisa mendapati tampilannya seperti ini. Bisa tinggal cek saja Bapak dan Ibu dari aplikasi kita ya. Jadi dari di menu jadwal ini Bapak Ibu nanti tinggal pilih saja yang mana yang mau dibuat. Misalnya di tanggal pembuatannya, oke, kita bisa langsung cek saja. Kita coba sinkronisasi lagi, tampilkan yang kelas tadi. Baik, di sini Bapak Ibu kita klik saja tampilan kalendernya. Ya, nah ini adalah tampilan kalender yang sudah berisi dengan jadwal-jadwal kegiatan. Seperti ini Bapak Ibu ya. Kita sudah punya tampilan kegiatan-kegiatan kita. Di sini nanti akan ada otomatis rincian kegiatannya seperti yang kita buat. Untuk menambahkannya Bapak Ibu tinggal klik saja di sini tombol tambahnya, sudah bisa kita lakukan. Ya, dia akan otomatis ditandai untuk handphone orang tua. Begitu Bapak dan Ibu terkait dengan menu-menu kita, ini adalah menu yang bisa Bapak dan Ibu eksplorasi untuk kegiatan pembelajaran di kelasnya masing-masing atau di sekolahnya masing-masing. Nah, kalau misalnya nanti Bapak dan Ibu pada waktunya nanti Bapak Ibu ada informasi yang ingin diperbarui atau ada informasi yang ingin dirubah. Contohnya Bapak dan Ibu dipindah tugaskan dari sekolah A ke sekolah B, itu nanti Bapak dan Ibu bisa langsung akses saja di menu halaman saya, lalu masukkan kata sandi. Nah, ini seperti halnya pengaturan akun Bapak Ibu ya. Jadi nanti berkaitan dengan Bapak dan Ibu merubah informasi pendaftaran atau akunnya masing-masing. Begitu Bapak dan Ibu ya, di sini sudah kita sediakan untuk pengaturannya di menu halaman saya. Selebihnya Bapak dan Ibu, apabila nanti membutuhkan bantuan lagi dari tim kami untuk terkait pertanyaan atau Bapak dan Ibu masih kebingungan, silakan akses saja untuk mengetahui fitur-fitur kita di menu kita di sini. Ada namanya IM Edu Networks, nanti aplikasinya di sini, di channel IM Edu Networks, Bapak Ibu tinggal klik saja video, nanti Bapak Ibu tinggal scroll ke bawah dan lihat semua menu kita sudah dibuat di sini ya, sudah dalam bentuk file video tutorial, jadi Bapak Ibu bisa tonton di sini. Baik Bapak Ibu, kurang lebih seperti itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Oke. Nah, ini Bapak Ibu ya, jadi ini videonya. Tadi dari saya mungkin kurang lebih seperti itu. Bapak Ibu nanti tidak perlu bingung ya. Jadi kalau misalnya ada yang mau ditanyakan lagi, silakan Bapak Ibu klik saja di sini, ada di playlistnya sudah ada ya, tutorial I'm Teacher, tutorial I'm School. Baik, mohon dijelaskan cara siswa membuka kelas. Baik, Bapak Ibu untuk siswa nanti kita bisa gunakan dari aplikasinya di sini di I'm School. Maaf, ini nampaknya berbayang ya. Baik. Nah, untuk siswa sebetulnya Bapak dan Ibu tidak untuk kelas jarak jauh khususnya itu tidak harus selalu dari aplikasi karena kita bisa fasilitasi juga untuk siswa itu dari tampilan website. Nanti siswa bisa akses di halaman school
school.imedu.co.id. Kita klik di sini. Nah, nanti di sini sudah ada informasi ikuti kelas daring. Nah, diikuti kelas daring ini, Bapak dan Ibu, nanti siswa tinggal klik saja. Oke. Nah, di sini nanti tampilannya sama seperti Bapak dan Ibu orang tua ketika masuk. Silahkan nanti siswa tinggal klik saja masuk dengan nomor ponsel, sesuai dengan nomor ponsel yang terdaftar di data guru. Ya, nomor ponselnya yang masuk di data siswa di sini. Oke. Nah, kita coba masukkan, Bapak Ibu, kita coba masukkan di sini nomor handphonenya. Lalu nanti kita kirimkan, nanti akan dikirimkan kode autentikasi Bapak dan Ibu ya, seperti ini. Nah, itu akan dikirimkan melalui pesan SMS pada siswa yang bersangkutan. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Ini sama seperti yang tadi kita lihat di tampilan versi aplikasinya. Nah, karena kan kalau di sini versinya tampilannya kecil Bapak Ibu ya. Nah, ini kalau di aplikasi kita di iMSchool. Nah, tampilannya kan kalau di handphone kecil ya. Misalnya Bapak Ibu mau tampilin video Zoom. Nah, kalau di handphone kan tampilannya hanya sebatas di tampilan handphone. Nah, kalau di versi websitenya kita bisa melihat dalam layar besar, layar PC. Nah, ini sama ya Bapak Ibu, nanti tinggal pilih saja mau ke kelas yang mana. Kita coba aktifkan dulu satu kelas supaya kita bisa sama-sama lihat ya. Kita buat satu kelas yang berupa video mungkin ya. Kita buat ke berlangsung. Baik, nah ini tampilannya, lalu ini versi handphonenya. Ini sama Bapak Ibu ya. Nanti siswa tinggal klik saja masuk ke ruang belajar atau Bapak Ibu di sini versi website, klik di sini. Sudah ada kelasnya satu ya. Kita tadi buka, yang ini juga sama, hanya ada satu kelas. Seperti ini Bapak Ibu. Kita coba klik belajar, lalu kita klik belajar di tampilan website untuk perbandingan saja ya. Ini videonya sudah besar tampilannya karena kita berupa video di website. Ini kolom yang tadi kita obrolan sudah sediakan. Ini kolom komentar, barangkali nanti video lampirannya mau dikirim di sini. Bahkan ini untuk versi handphonenya seperti ini. Nanti harus diklik dulu tombolnya supaya muncul komentarnya Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Begitu ya Bapak Ibu, untuk akses kelas jarak jauh kita sediakan juga untuk versi website. Nanti siswa bisa akses di halamannya adalah school.imedu.co.id. Nah, ini saya coba, tadi juga sudah dikirimkan oleh Mas Ari di sana ya, di kolom chat. Sudah dibantu, bisa Bapak dan Ibu akses atau mungkin nanti bagikan kepada masing-masing siswa. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi nanti untuk penggunaan aplikasi kita juga sudah sederhana. Nanti orang tua, barangkali Bapak dan Ibu orang tuanya nanti bingung ya penggunaannya seperti apa. Nanti Bapak dan Ibu bisa arahkan orang tua ke sini. Tutorialnya sudah kita sediakan berupa video untuk orang tua. Ini saya coba kirimkan tautannya kepada Bapak Ibu di kolom chat. Jadi nanti orang tua bisa menonton video tutorial ini supaya nanti orang tua bisa menyimak bagaimana menggunakan aplikasi dan menginstal aplikasi kita. Tuh ya, jadi ini kita sudah berupa video di sini. Bapak Ibu bisa langsung ditonton atau diarahkan saja ke tautan yang sudah saya kirimkan. Atau nanti kita bisa bantu kirimkan berupa panduan tertulis Bapak Ibu ya. Kita menyediakan panduan tertulis juga untuk Bapak Ibu orang tua. Seperti itu Bapak dan Ibu terkait dengan mungkin bukan pelatihan ya, jatuhnya lebih kepada pemaparan terkait materi dan pengenalan materi kita. Sehingga Bapak dan Ibu kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin didiskusikan, kita bisa berdiskusi saat ini mungkin Bapak Ibu ya. Boleh sampaikan di kolom chat, kita bisa berdiskusi atau Bapak dan Ibu bisa aktifkan mikrofonnya. Kita sudah aktifkan, Bapak dan Ibu bisa mengaktifkan mikrofonnya kembali.
Ya, Silakan barangkali silakan. ada yang ingin ditanyakan. Silakan Bapak dan Ibu jika ada yang ingin ditanyakan. Agak bingung, Bu. Ya, suaranya. Baik, Ibu, kenapa? Silakan, Bu Erna. Suaranya berdengung. Saya mager dulu, Pak. Ya. Bagaimana Ibu? Suaranya tadi terputus-putus dan ada berdengung juga tadi ya. Mungkin bisa dijauhkan dari perangkat elektronik lainnya. Atau dari administratornya, Bu Titin, Pak Slamet, ada yang mau ditanyakan Bapak, Ibu? Selagi masih ada tim trainer kami nih, ada Mas Asep, jadi silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan. Saya tanya Pak ya, Ya, boleh Pak, silakan. nomor HP saya itu kan kemarin sudah saya daftarkan sebagai administrator. Kemudian saat saya mau aktifkan di HP, aplikasinya itu harus pakai nomor HP yang lainnya. Sebagai guru. Baik. Terima kasih. Kalau Pak Oke. Slamet itu kemarin ini ya Pak ya, sebagai administrator ya Pak ya? Tuh. Nah, kalau untuk administrator, Pak, jadi kebetulan aplikasi yang versi handphone itu kan ditujukannya untuk Bapak Ibu guru ya, Pak ya. Jadi kalau misalnya masuk ke akun guru, itu kita harus gunakan nomor handphone yang baru. Nah, kemudian kalau misalnya untuk administrator, sebetulnya kita baru penggunaannya melalui website saja ya, Mas Arya. Betul. Jadi akses utama administrator ini baru berdasar di website. Iya, kemarin waktu administrator saya memang menggunakan laptop ya. Kemudian saya mau jadi guru, mau menggunakan HP gitu. Jadi tetap menggunakan nomor Kalau yang aplikasi di download itu, Ya, maksudnya dari itu Pak Pak. Slamet Jadi mungkin tadi nomor handphonenya Pak Slamet juga kan administrator, tapi juga guru begitu ya Pak ya? Ya, jadi nomornya Mas Asep, nomornya harus berbeda. Jadi Pak Slamet tidak bisa mendaftarkan dirinya sebagai guru karena nomornya sudah didaftarkan untuk sebagai operator sekolah gitu. baik. Kemudian ini Mas Ari ada di kolom chat dari Ibu Titin. Pertanyaannya adalah untuk Sebentar, menampilkan ini Pak Slamet acara-acara. bagaimana Pak? Sudah terjawab dulu? Jadi untuk saat ini untuk nomor operator dan guru diusahakan berbeda ya Pak ya? Oke, baik. Selanjutnya pertanyaan dari Bu Titin untuk menampilkan acara-acara atau video tentang sekolah, kami masuk pada bagian mana? Nah, mungkin Mas Asep bisa menjelaskan untuk dari administrator ya. Baik. Nah, ini Ibu Titin untuk aksesnya itu kita bisa lakukan dari administrator, masuknya di menu pengumuman ya, Bu ya. Coba saya tampilkan mungkin ya. Sebentar, saya coba tampilkan.
Oke, kita masuk saja ke menunya. Nah, ini kebetulan masih punya guru, saya coba masuk ke administrator. Nah, untuk Bapak Ibu administrator, kita punya satu menu namanya menu pengumuman. Nah, di menu pengumuman itu kita bisa masukkan informasi-informasi di mana informasi tersebut bisa menjadi pusat informasi yang bisa diakses oleh semua pengguna iMSchool. Ya, semua pengguna. Jadi misalnya Bapak dan Ibu orang tua siswa misalnya ada 900 orang tua. Nah, kemungkinan untuk video tersebut dilihat oleh 900 siswa orang tersebut itu sangat mungkin karena di pengumuman ini itu bisa diakses oleh Bapak dan Ibu dari sekolah-sekolah yang lain. Misalnya kita bisa buat postingan di sini. Nah, Bapak dan Ibu bisa tambahkan berupa foto di sini ya. Jadi kalau berupa tampilannya berupa berkas foto itu kita bisa memungkinkan tambahkan di pengumuman. Gitu ya. Kalau mungkin untuk video nanti Bapak dan Ibu bisa rujuk berupa file. Jadi misalnya filenya kita Bapak dan Ibu tentu sudah punya halaman YouTube masing-masing ya, YouTube sekolah. Nanti Bapak Ibu linknya tautkan di sini di administrator itu. Nanti Bapak dan Ibu bisa buat. Maka ketika Bapak dan Ibu buat, nanti orang tua yang tidak bersekolah di sini itu akan bisa mengakses dari iMSchool-nya, dari aplikasi iMSchool-nya. Nah, misalnya ini kebetulan oke, sebentar. Oh, ini kebetulan ada siswa saya di sini, jadi kita coba masuk ke akun sekolah yang lain sebagai contoh saja, sehingga kita bisa menunjukkan bahwa dalam satu aplikasi ini kita bisa mengakses informasi dari sekolah yang lainnya. Kita coba masuk satu sekolah. Oke, nanti, nah Bapak Ibu coba bisa dibuat juga, Pak Slamet atau Ibu Titin boleh bisa dicoba di menu pengumuman buat info apapun, sebagai contoh saja. Nanti kita coba tunjukkan dari aplikasi iMSchool ya. Nah, misalnya di sini saya masuk ke salah satu sekolah, kebetulan tidak ada anak saya yang masuk di sekolah ini, SDN 123 Oku. Nah, ini kita coba buat di menu pengumuman, lalu kita buat di menu misalnya pemberitahuan atau buletin sekolah. Misalnya buletin sekolah, ini bisa kita manfaatkan untuk fitur-fitur seperti informasi di sekolah, atau biasanya di buletin ini yang berkaitan dengan artikel-artikel terkait sekolah ya. Nah, ini saya coba buat. Ya. Oke. Ini sebagai contoh saja. Nah, ini sebagai contoh saja Bapak dan Ibu. Nanti kita bisa juga menambahkan file, misalnya kalau ada informasi penting dari sekolah, kita bisa tambahkan filenya berupa lampiran dokumen, atau Bapak dan Ibu bisa tambahkan berupa video, misalnya ini video liputan dan lain sebagainya. Oke, kemudian kita coba klik unggah.
Nah, maka otomatis berkas ini akan bisa dilihat oleh siswa ya, oleh orang tua yang bahkan tidak mendaftarkan sekolahnya di sekolah ini. Misalnya kita tadi buat adalah pencapaian gemilang SDN 123 Oku. Nah, kita coba tunjukkan dari aplikasinya. Oke, kita lakukan. Oke, dalam proses sebentar. Coba sekarang kita tunjukkan. Nah, kebetulan Bapak dan Ibu, dari aplikasi yang saya punya ini sebagai contoh, kita tidak mendaftarkan siswa di sekolah yang kita buat ini ya. Nah, kita coba lihat bagaimana tampilannya dari siswa atau dari orang tua yang tidak mendaftarkan siswanya di SDN 123 Oku. Nah, ini contoh nama sekolahnya SDN 123 Oku. Nah, kita coba lihat di sini sebagai bukti bahwa tidak ada siswa di sekolah di sana. Nah, ini kita Bapak Ibu ya, tidak ada sekolah SDN 123 Oku. Nah, lalu kita coba cari informasinya di sini, lihat sekolah. Lalu kita cari di sini, pilih sekolah. Lalu kita masukkan di sini. Kita pilih di sini, lalu kita klik 1, 2, 3. Lalu kita cari. Nah, ini sekolahnya yang dimaksud. Lalu kita bisa lihat. Nah, ini dia Bapak Ibu ya, tadi buletin yang kita buat, judulnya sudah sama ya, pencapaian gemilang. Nah, kita coba cek di sini, klik. Nah, ini isi berkasnya sama persis dengan yang tadi kita sudah buat ya. Seperti ini Bapak Ibu. Sudah kita tampilkan. Baik, kurang lebih seperti itu ya Bu Titin untuk menampilkan acara-acara dari sekolah atau video tentang sekolah. Jadi nanti administrator ya yang mempunyai akses terhadap itu semua. Lalu sudah terjawab ya Bu Titin ya. Lalu bagaimana pertanyaannya dari Ibu Fitra, Ibu atau Bapak ya maaf. Adakah fitur yang bisa kita pakai untuk memberi reward berupa emoticon mungkin ya? Nah, untuk saat ini mungkin Bapak dan Ibu kalau misalkan memberi nilai dan lain sebagainya untuk siswa, reward dan lain sebagainya itu melalui fitur kelas jarak jauh saja. Jadi belum ada fitur reaction gitu ya untuk memberikan emoticon, kecuali memberikan emoticon di handphonenya sendiri gitu ya. Kalau misalkan di handphonenya ada bisa mengeluarkan emoticon, bisa di situ. Baik Bu Fitra atau Bapak Fitra, terjawab ya. Lalu ada pertanyaan dari Erna Kristiani, apakah aplikasi ini bisa menampilkan rekapan nilai tugas seluruh siswa seperti di Google Sheet? Jadi guru bisa lebih mudah mendownload daftar nilai. Nah, kebetulan Bapak dan Ibu untuk aplikasi kita ini di fitur kelas jarak jauh belum bisa untuk mengumpulkan tugas begitu ya. Rekapan nilainya pun jadi harus masih tetap manual. Kecuali Bapak dan Ibu untuk membuat contoh soalnya dan lain sebagainya itu disurvei, itu bisa di-print, dan itu bisa dicetak sendiri, seperti itu. Mungkin dari Mas Asep ada yang ingin ditambahkan? Ingin menambahkan sedikit saja. Jadi Ibu Erna, mohon maaf, untuk rekapan berupa berkas nilai, itu untuk rekapan nilainya kita belum ada fasilitasnya. Tapi untuk rekapan tadi jawaban anak itu ada. Jadi di Google, maksud saya di tadi berupa tampilan yang spreadsheet itu kita sudah sediakan berupa tampilan Excel. Nanti Bapak dan Ibu bisa downloadnya untuk lampiran tugas ya, lampiran jawaban anak-anak dari survei. Nah, sementara kalau misalnya berupa nilai, kami masih belum bisa melakukan penilaian seperti yang tadi Mas Ali sampaikan. Itu mungkin Ibu Erna ya. Ya, begitu. Terjawab ya Bu Erna ya. Baik. Nah, ini Yang Mas lainnya Ali, silakan. Nah, ini di layar juga saya sudah bisa akses pengumuman dari SMP Negeri 2 Tengaran ya. Sudah ada ya dari Iya, betul. Anskulnya. Oh, ada yang ini bikin sudah ya? muncul. Betul, ini nampaknya Pak Slamet nih kayaknya ya. Tadi langsung tambahkan file videonya berupa Pemberitahuan ya. tautan dari YouTube. Betul, nah ini kita sudah bisa. Ya, ini saya sudah bisa akses. Jadi ini bisa dimanfaatkan oleh administrator sebagai media promosi karena nanti Bapak dan Ibu orang tua yang menggunakan School
itu bisa beralih ke sini untuk mencari, wah nanti sekolah anak saya mau di mana nih gitu ya. Nanti bisa tahu di sini informasinya. Oke, baik. Silakan Bapak dan Ibu, ada yang ingin ditanyakan kembali? Selagi masih ada trainer kita nih di sini, ayo digencar saja pertanyaannya biar Bapak dan Ibu lebih paham lagi, lebih mengerti lagi. Nggak apa-apa ya Mas Asep ya? Boleh, boleh. Oh, ini ada dari Bu Titin lagi. Untuk mengatasi penilaian, apakah kita bisa melampirkan Google Form pada kelas jarak jauh? Nah, silakan Mas Asep. Baik, untuk seperti itu, Ibu Titin, itu bisa sekali. Jadi nanti dari kelas jarak jauh, Bapak dan Ibu tinggal lampirkan saja tautannya di kolom deskripsi. Ya, jadi nanti otomatis siswa akan bisa akses tersebut soalnya dari sana ya. Jadi nanti siswa tinggal akses ke kelas jarak jauhnya. Atau bahkan kalau memang Bapak dan Ibu ingin mengirimkan berupa tugasnya dari Google Form, nanti Bapak dan Ibu bisa buat di menu agenda tugas ya, karena nanti menu agenda tugas akan otomatis ada notifikasinya ya kepada siswa. Gitu. Jadi nanti akan siswa otomatis tahu nih, oh ada tugas nih, tugasnya di Google Form. Nanti Bapak Ibu kirim dari menu ada namanya agenda, kategorinya tugas yang tadi kita sudah lihat ya Bapak Ibu ya, di menu agenda dan tugas gitu. Jadi nanti bisa otomatis Bapak dan Ibu melampirkan file yang tadi kita rujuk dari Google Form itu ya. Begitu mungkin ya jawabannya dari Ibu Titin ya Mas Ari. Ya, terjawab ya Bu Titin ya. Jadi nanti silakan Ibu bisa melampirkan link Google Form-nya di kelas jarak jauhnya gitu ya. Tapi tergantung juga sih ya Mas Asep ya. Google Form-nya yang dibuat apa, misalkan untuk soal gitu ya. Kalau misalkan soal saja bisa Ibu berikan di fitur agenda dengan tugas. Nah, kalau misalkan di fitur agenda dengan tugas kan itu nanti bisa dicantumkan saja link Google Form-nya, jadi nanti siswa langsung nge-link ke Google Form. Jadi nanti silakan langsung di-download hasilnya di Google Form. Karena memang sayang sekali aplikasi kita ini belum terhubung dengan Google begitu ya. Jadi kalau misalkan aplikasi kita sudah terkoneksi dengan Google, itu kita bisa melakukan dengan Google Meet. Gitu. Jadi kita masih tetap bisa membuat daftar nilai lewat Google Form. Ya betul Bu Titin. Ya, silakan Bapak dan Ibu ada yang ingin ditanyakan lagi? Silakan untuk dieksplorasi. Jika ada yang tidak dimengerti, silakan ditanyakan. Selagi masih ada trainer kita nih di sini ada Mas Asep, Kang Asep mungkin ya. Namanya Sunda banget nih. Nama saya juga Sunda banget si Ari ya. Bu Titin, Pak Selamat, kira-kira kapan orang tuanya sudah diberitahu untuk menginstal aplikasi M-School? Mungkin hari ini atau Senin. Hari ini Oh. untuk anak-anak dulu mungkin Senin. Hari ini anak-anaknya dulu ya. Orang tuanya nanti Senin gitu ya. Ya. Kalau di SMP 2 ini siswanya juga pada banyak yang megang HP sendiri ya, Bu ya? Ya, lumayan. Tapi tetap sih orang tua kan kalau misalkan mau ngontrol anaknya udah ngerjain tugas atau belum, tetap harus pakai aplikasi M-School-nya juga gitu ya. Jadi supaya bisa terpantau gitu ya. Untuk siswanya beneran belajar gak nih, udah ngerjain tugas atau belum. Nah, itu nanti orang tuanya bisa ngakses di situ. Ini kalau misalkan saya dulu SMP ada aplikasi ini, kayaknya saya udah banyak terus ditegur sama orang tua kali ya. Nggak ngerjain tugas gitu kan. Nggak, gitu.
Tuh, silakan tuh dari Mbak Hoirunisa, silakan Bapak Ibu didiskusikan ada kendala apa ataupun mengenai pengoperasian M-School-nya dan M-Teacher-nya nanti bagaimana silakan. Yang berhubungan dengan Mbak Hoirunisa, Bu Titin atau Pak Slamet? Keduanya. Oh, oke, dua-duanya aja nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya ada kendala dan lain sebagainya dari orang tua siswa, silakan menghubungi Mbak Hoirunisa aja ya, Bapak Ibu ya. Ini juga saya dikirimin dokumentasi ini dari Mbak Hoirunisa nih, katanya lagi pada dibagi-bagi katanya. Ada yang di lab komputer, ada yang di lab bahasa, ada yang di perpus, berbagi sinyal katanya Bapak Ibu ya. Ditontonnya pakai proyektor nih di satu ruangan, betul? Iya, betul. Ya, ada yang di rumah juga ini Bapak Ibu atau pada di sekolah semua? Semua. Sekolah semua, Pak. Sekolah semua ya. Hadir. Oke, mantap, semangat ya Bapak Ibu ya. Kalau di Semarang itu hari Sabtu masih jadwal kerja ya Bapak Ibu ya? Ada beberapa sekolah yang 5 hari kerja. Kan buka acara nih. Kalau 2 Tengaran Pak, sampai Sabtu atau hari Jumat? Oh, oke. Baik. 6 hari kerja, Pak. Ya, 6 hari ya Bu Erna ya. Semangat ya Bu ya. Kita juga sekarang jadi masuknya lembur nih, karena hari Sabtu kan. Lumayan, ketemu dengan Bapak dan Ibu nih. Kira-kira untuk di SMP 2 Tangerang fitur yang paling dibutuhkan di sekolah apa ya? Nah, itu untuk fitur yang paling dibutuhkan di sekolah itu tergantung dari sekolahnya masing-masing gitu ya. Untuk sekarang kan mungkin masih kelas jarak jauh masih sangat dibutuhkan ya. Jadi aplikasi ini masih dibutuhkan untuk fitur kelas jarak jauhnya. Tapi jika SMPN 2 Tengaran memiliki urgensi lain nih, misalkan sekolah paling favorit di Semarang, saya kan nggak tahu yang mana gitu ya. Mungkin dari SMP 2 Tengaran ini salah satunya yang favorit. Jadi bisa nih ajang apa yang namanya ya? Maaf, mau dibilang sombong gitu ya. Bisa tuh kita nyimpan semua informasi prestasi-prestasi siswa di fitur pengumuman, di fitur buletin dan lain sebagainya, itu bisa tuh di situ. Jadi nanti sekolah-sekolah lain, orang tua yang lain next-nya gitu ya, kalau misalkan tahun ajaran baru ada yang mau masuk SMPN 2 Tengaran, bisa nyari infonya lewat I'm School gitu kan. Anak saya dari SD nih mau masuk SMP, mana yang favorit di daerah saya ya gitu ya di Semarang. Oh, kita mulai nih SMPN 2 Tengaran, ada tuh informasinya, dapat olimpiade ini dan lain sebagainya, itu nanti administrator yang bisa ngisi. Terus kalau misalkan ya, jadi kurang lebih nanti fitur-fitur yang paling dibutuhkannya di sekolah tergantung dari kebutuhan sekolah masing-masing ya Bu Titin ya. Lalu ada pertanyaan juga dari Fitra Kurnia nih, bagaimana cara menambahkan siswa di kelas kita? Nah, silakan Mas Asep bisa ditutor untuk diperlihatkan di menu manajemen. Baik, untuk penambahan data siswa, kita bisa lakukan di menu manajemen, sebentar. Jadi nanti penambahan data siswa ini kan sifatnya kalau dari sisi guru ini lebih ke tambahan ya, karena biasanya yang menambahkan data siswa itu adalah data dari administrator. Nah, tidak menutup kemungkinan penambahan data siswa dilakukan oleh guru. Kita klik di menu manajemen, Bapak dan Ibu, sebentar, saya masih proses. Kemudian, nah ini manajemen, kemudian kita masuk, ada langsung ke menu siswa. Nah, di sini Bapak Ibu ada tombolnya tambah. Nah, kita bisa langsung klik saja tombolnya tambah di sini Bapak Ibu ya. Klik tambah. Nah, baik, setelah itu nanti tinggal langsung masukkan saja datanya nih Pak Bu ya. Ada kolomnya nomor absen,
ya, atau kemudian ada juga kolom nama, ada juga nomor handphone. Nah, ini nomor handphone bisa kita tambahkan kalau misalnya siswa sudah punya nomor handphone sendiri. Kalau ternyata tidak, nah kita kosongkan tidak apa-apa. Kemudian kita juga masukkan nomor induk siswa. Kalau nomor induk siswa ini kita bisa akses, nanti Bapak dan Ibu bisa tambahkan, hanya tidak bisa memungkinkan untuk tambahan berupa kategori atau simbol-simbol, misalnya titik, koma, strip, tanda garis miring, dan sebagainya itu tidak bisa. Ya, jadi kalau misalnya Bapak Ibu berkenan, disilahkan masukkan nomor induk itu tanpa tanda baca. Dan yang terakhir nanti Bapak dan Ibu masukkan saja nomor handphone orang tuanya. Dan nomor handphone orang tua ini fungsinya adalah akses utama untuk masuk ke aplikasi iMschool-nya. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi nanti Bapak Ibu orang tua masuk saja menggunakan aplikasi nomor handphone yang terdaftar di sini. Setelah itu tinggal kita simpan, maka data otomatis akan ditambahkan di sini. Nah, data yang Bapak Ibu guru masukkan itu juga akan bertambah otomatis di administrator ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti Bapak Ibu guru ketika menambah data siswa, maka otomatis nanti administrator juga datanya akan bertambah. Ya, misalnya di sini ada 17 siswa, otomatis ketika Bapak Ibu menambahkan siswa ke-18, maka siswa ke-18 tersebut akan sama muncul di tampilan administrator. Gitu ya Ibu ya, untuk pertanyaan Ibu Fitra ya, penambahan data siswa. Jadi cara menambahkan siswanya bisa satu persatu, bisa juga secara grup ya. Nah ini karena kebetulan dari Dua Tengaran ini sudah didaftarkan secara grup, sudah semuanya. Jadi Bapak dan Ibu kalau misalkan mau ngupdate data siswanya satu-satu aja di kelasnya masing-masing ya, sebagai guru. Baik, terjawab ya, Fitra? Baik, lalu ada pertanyaan juga nih Mas Asep dari Bu Titin lagi, agar anak dan orang tua bisa mengaplikasikan iMschool, apakah harus mengundang mereka tatap muka? Jawabannya nggak perlu ya Ibu ya. Jadi silakan Bapak dan Ibu wali kelasnya, bisa Mas Asep kembali ke beranda? Oke, boleh. Maaf, beranda administrator. Ini kalau misalkan wali kelas ya, kalau wali kelas mau ngirim, maksudnya informasi kepada wali siswa, bisa langsung dikirim undangan aplikasinya melalui aplikasi kita. Ya, jadi itu tinggal diklik saja, kirim undangan aplikasi iMschool ke 14 orang tua. Berarti itu ada 14 orang yang belum menginstal aplikasi iMschool. Nah, ini nanti otomatis akan terkirim ke orang tua yang didaftarkan tersebut. Nah, nanti tampilan pesannya adalah sebagai berikut. Coba dilihat dulu, Mas Asep. Nah, orang tua ini kami mengirim berita ke iMschool dari SMAN 78. Silakan pasang iMschool. Nah, nanti orang tua hanya tinggal mengeklik saja itu, ya, linknya. Nah, itu nanti linknya itu tersebut adalah mengarah ke Google Play untuk menginstal aplikasi iMschool. Tapi karena sekarang mungkin SMS sudah jarang digunakan, sudah jarang dilihat gitu ya, bisa jadi aja SMS nggak ada masuk gitu kan. Silakan untuk diinformasikan kepada wali siswanya di grup WhatsApp masing-masing gitu ya. Mungkin ada yang punya grup WhatsApp, nah silakan untuk install saja aplikasi iMschool-nya. Gitu. Nah, ini yang belum terdaftar. Terus ada juga di tab sebelahnya yang tidak menerima notifikasi aplikasi. Nah, itu kalau misalkan dari sisi guru ya, Bapak Ibu ya, untuk mengirim undangan aplikasi ke orang tua atau wali siswa. Tapi kalau misalkan dari administrator, nanti tampilannya akan seperti ini. Ya, dipastikan data di kelasnya sesuai dengan nomor yang digunakan oleh siswa maupun orang tua ya. Nah, itu terkait undangannya Bapak dan Ibu, ini kita bisa lihat ya, sama saja sebetulnya. Jadi nanti Bapak dan Ibu sebagai administrator di sini ada Pak Slamet dan Ibu Titi, nanti tinggal dilihat saja ya Bu ya. Sudah ada, tinggal kirim saja undangannya. Sama seperti yang tadi kita tunjukkan di sisi guru, hanya memang kalau yang ini kan karena per kelas ada masing-masing ya, berapa yang belumnya. Jadi Bapak Ibu tinggal pilih saja begitu ya. Nah, kemudian pengirimannya ini bisa kita lakukan di sini. Kemudian ketika nanti orang tua sudah mendapatkan SMS, Bapak dan Ibu tidak perlu nanti mengadakan sosialisasi untuk pengadaan atau proses
instalasinya gitu ya. Jadi untuk mengajarkan install aplikasinya tidak perlu bertemu langsung ya. Nanti Bapak Ibu tinggal kirimkan saja tautan video YouTube kita atau nanti ada panduan berupa flyer gitu ya. Berupa flyer nanti Bapak dan Ibu bisa baca di sana, nanti mungkin dibantu Mbak Hoirunisa untuk dikirimkan. Flyer tersebut sudah lengkap panduan per panduannya. Jadi tahapan per tahapan yang dilakukan oleh orang tua di sana tercantum. Sudah lengkap ya Bapak Ibu ya. Kalau misalkan mau minta videonya ada, mau ada yang gambarnya aja ada yang dengan tulisan juga ada. Itu mungkin masih di mute Mas Asep. Oke, coba. Sekolah dan kelas online. Kemudian tekan install. Tunggu hingga proses instalasi selesai. Setelah proses instalasi selesai, masuk ke aplikasi iAmSchool. Lakukan registrasi akun dengan memilih salah satu pilihan yang tersedia. Terdapat 3 pilihan untuk mendaftar. Masuk dengan Line, masuk dengan Facebook, dan terakhir masuk dengan nomor ponsel. Apabila Anda memilih masuk dengan nomor ponsel, segera lakukan verifikasi kode autentikasi yang dikirimkan melalui SMS. Anda akan mendapatkan SMS berisi kode OTP 6 angka. Ketik kode OTP yang telah masuk melalui SMS. Kemudian, Anda akan diberi waktu 5 menit untuk memasukkan kode OTP. Selanjutnya, isi nama lengkap dan email Anda yang masih aktif. Berikan persetujuan pada bagian syarat dan ketentuan, lalu tekan daftar. Selamat, akun Anda berhasil dibuat. Nah, itu kurang lebih untuk tampilan video untuk orang tua ya, Bapak dan Ibu. Silakan untuk bisa disebarkan. Ini Mbak Hoirunisa juga udah panduannya tuh bisa diklik di situ. Silakan untuk di-copy, untuk dibaca ya. Mas Asep, ini nge-lag atau emang di-pause? Atau koneksi saya yang jelek? Oh, Mas Asepnya hilang. Baik, terkendala koneksi ya. Baik, Bapak dan Ibu, silakan ada yang ingin ditanyakan kembali. Silakan untuk bertanya. Nah, kalau misalkan nggak ada yang mau ditanyain lagi, saya bakal ngingetin lagi nih kepada Bapak dan Ibu di SMPN 2 Tengaran ya. Kalau misalkan kita punya Smart School Competition, jadi silakan Bapak dan Ibu berlomba-lomba di Kabupaten Semarang untuk menjadi sekolah yang terbaik. Ya, aspek penilaiannya yaitu jumlah siswa yang sudah menggunakan aplikasi iAmSchool, sudah menerima notifikasinya, lalu jumlah guru-guru yang telah mendaftar di aplikasi mTeacher, lalu jumlah aktivitas yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu di iAmTeacher. Ya, jadi mengirim agenda, mengirim jadwal, mengirim survei, dan lain sebagainya, itu yang akan kami hitung, begitu ya. Jadi nanti itu menjadi salah satu penilaian, aspek penilaian bagi sekolah yang mendapatkan Smart School Competition. Kami harapkan nanti dari SMPN 2 Tengaran masuk nih sebagai salah satu best Smart School Competition ya. 10 juta loh Bapak Ibu, yuk semangat yuk, bisa ya, 10 juta loh ini loh, nanti dapat juga merchandise-nya dari kita. Kalau misalkan nggak ada yang ingin ditanyakan lagi, mungkin Bu Titin, Pak Slamet ada yang ingin disampaikan kepada rekan-rekan guru yang lain? Ada ya? Ya, bagaimana Pak Slamet, ada yang mau disampaikan? Pak
itu untuk Smart School Competition-nya masih waktunya Ya. masih bisa ya? Masih bisa, Mas. Nanti tanggal 26 akan kita cut. Jadi setelah tanggal 26 kita tidak akan menghitung lagi jumlah aktivitas, jumlah orang tua yang menginstal dan lain sebagainya. Pokoknya di tanggal 26 sudah kita cut. Ya. Jadi nanti akan kita kirimkan Google Form-nya ya. Baik. Mungkin nanti kita buka kameranya terlebih dahulu, Bapak dan Ibu. Kita bakal mendokumentasikan kegiatan pada pagi hari ini. Untuk yang bareng-bareng tadi bisa juga. Baik. Di sini Mas Asep atau capture ya Mas Asep? Oke, baik. Silakan Bapak dan Ibu untuk dibuka kameranya. Kita akan melihat. Ini Bu Erna akunnya ada 2 ya, Bu Erna ya. Satu dipakai di mana Bu Erna? Oh, baik. Berikan senyuman terhangatnya untuk pagi hari ini. Kita sudah selesai melaksanakan trainingnya. Baik. Mas Asep, aba-abanya silakan. Oke, baik, silakan Bapak dan Ibu. Dalam hitungan ketiga, senyumnya ditahan ya Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Oke, sudah selesai. Ganti gaya mungkin ya. Oh, ganti gaya, boleh. Lagi sebentar. Oke. Dipersiapkan dulu. Oh, Bapak Ibu yang lain masih belum ya? Masih ada yang belum buka kamera. Oke, sebentar kita coba kirim dulu. Oke, sudah siap Bapak Ibu ya? Oke, silakan 1, 2, 3. Oke, sudah Bapak Ibu. Terima kasih Mas Asep. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih atas ketersediaannya pada pagi hari ini bergabung bersama kami di training aplikasi iMSchool dan iMteacher yang diselenggarakan oleh PTM Edu Networks. Sebelumnya kepada Pak Slamet dan Bu Titin, jangan dulu beranjak dari Zoom ya Bapak dan Ibu ya. Kami akan meminta informasi terlebih dahulu kepada Bapak dan Ibu. Untuk Bapak dan Ibu lainnya, terima kasih sudah bergabung dengan kami. Kita tutup dengan membaca hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga training kita pada pagi hari ini mendapat keberkahan ya Bapak dan Ibu ya, dan bermanfaat aplikasinya untuk SMPN 2 Tengaran. Dan semoga SMPN 2 Tengaran juga menjadi smart school ya. Nanti di Semarang kita jadikan contoh untuk sekolah yang lainnya. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Saya ucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan dari kami. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Titin, Pak Slamet, nanti aku ada pertanyaan dulu ya. Mau nanya-nanya sebentar.